Bab 1031 Tato Layu. Saat gelombang mengamuk di atas samudra biru, lapisan gelombang bergabung bersama untuk membentuk gelombang besar. Dari jauh, itu seperti garis biru yang perlahan menyebar ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum ditutup, suara gemuruh gelombang bisa terdengar. Itu cukup keras untuk membuat telinga Anda berdengung dan membuat Anda merasa sangat kecil. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap gelombang di depannya. Kakinya menginjak lautan dan dia segera mundur. Saat dia menjauh dari gelombang, dia berpikir dalam hatinya. Tempat saya mendarat hanya sebidang bunga. Meskipun saya memicu pembatasan, saya seharusnya tidak muncul di lautan. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ombak bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di hadapannya, dan itu menghantamnya. Gelombang kejut dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi melukai tubuhku dan bahkan mengguncang jiwa asalku. Sekarang saya harus cepat sembuh. Karena laut aneh ini adalah bagian dari pembatasan, maka pasti ada tindak lanjut yang tak ada habisnya. Saat gelombang mendekat, uap air yang padat memenuhi area tersebut. Dari kejauhan, tampak seperti ada kabut di depan gelombang sebelum dihancurkan oleh gelombang. Gelombang itu meraung dan terus menjadi lebih tinggi saat mendekat. Gelombang semakin tinggi di udara dan kemudian tanpa ampun menghantam Wang Lin. Saat ini, mata Wang Lin berkedip, dan dengan satu langkah, dia tiba-tiba tenggelam ke dalam air. Dia dengan cepat turun seolah-olah dia adalah sepotong logam yang berat. Saat tubuhnya menghilang, ombak menghantam permukaan laut. Getaran tak terlihat terjadi di seberang laut, menyebabkan lebih banyak gelombang muncul. Gelombang menyapu. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, dan dia menghindari getaran yang disebabkan oleh ombak. Dia mengabaikan gelombang ganas di permukaan dan menyerbu ke arah dasar laut. Saat dia bergerak maju, dia mulai mengerutkan kening. Ini bukan lautan sungguhan. Saya tidak melihat satu makhluk pun hadir di sepanjang jalan. Selain itu, yang lebih penting, tubuh Wang Lin berhenti. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Pusaran segera muncul. Awalnya tidak terlalu besar, tapi segera menyebar. Dalam sekejap mata, lebarnya 100 kaki dan mendorong air menjauh. Dari kejauhan, itu tampak seperti gelembung besar. Wang Lin berada di dalam gelembung, dan tangan kanannya mengulurkan tangan ke depan. Bola air kecil seukuran kepalan tangan memasuki gelembung. Gelembung itu bergetar saat air masuk dan mendarat di tangan kanan Wang Lin. Memegang bola air laut, Wang Lin meletakkannya di dekat hidungnya dan mencium baunya. Matanya berbinar sesaat. Itu memang seperti yang saya harapkan. Air laut ini tidak berbau seperti laut. Wang Lin meletakkan air laut di sebelah mulutnya dan menjilatnya. Ini bukan air laut. Tangan kanannya terjepit dengan kejam, dan bola air laut itu langsung roboh. Wang Lin mengangkat kepalanya dan merenung. Ada kilatan deduksi di matanya. Ini embun. Selama hari-hari awal berkultivasi, saya bergantung pada embun dari surga yang menentang manik, jadi saya sangat mengenalnya. Ini bukan lautan, ini setetes embun di kelopak bunga atau sehelai rumput. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi tercerahkan saat dia melihat sekeliling dengan kagum. Betapa batasan yang kuat untuk menjebak seseorang di dalam dunia di dalam setetes embun. Setelah melihat melalui lautan ini, Wang Lin tidak hanya tidak rileks, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Pembatasan fokus pada menjebak dan menyerang. Sangat sedikit yang hanya fokus pada perangkap. Ini adalah gua kaisar surgawi, dan dari apa yang dikatakan oleh leluhur suci klan Tato, Qiyu Yao, King Lin adalah orang yang kejam. Tidak mungkin pembatasan di sini hanya akan menjebak seseorang. Sementara Wang Lin merenung, dia tidak bisa membantu tetapi melihat tas pegangannya. Sebelum dia masuk, dia dengan jelas melihat avatar King Lin memasuki kristal kuning di dalam tas pegangannya. Dari ekspresi Qiyu Yao, sepertinya apa yang dia katakan tidak salah. Namun, setelah 1000 tahun berkultivasi, tidak mungkin saya menerima kata-kata orang begitu saja. Sama seperti hitam dan putih, jika dilihat secara terpisah, keduanya sangat berbeda, tetapi jika Anda mencampurnya, maka abu-abu akan muncul. Kepada Wang Lin, kecuali jika dia melihatnya sendiri atau mengetahuinya sendiri, maka sementara dia akan mendengarkan mereka, dia tidak akan pernah sepenuhnya percaya apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Ini adalah pengalaman yang dia peroleh setelah 1000 tahun berkultivasi. Jika ini adalah saat dia masih manusia atau ketika dia baru saja bergabung dengan Sekte Heng Yue, dia akan mempercayainya. Apakah itu benar atau salah, itu tidak masalah. Setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa kepribadian King Lin. Saya tidak bisa mengaktifkan batasan di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati memanipulasi gelembung untuk turun lebih jauh. Setelah sekian lama, dia mendarat di dasar laut. Dasar laut berwarna abu-abu dan menimbulkan perasaan kabur. Wang Lin duduk di dasar laut dan menutup matanya untuk menyembuhkan. Meskipun dia sembuh, dia tidak menutup akal ilahinya.
Perasaan ketuhanannya menyebar 100 kaki di sekelilingnya dan dia dengan cermat mengamati semua perubahan di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari ke-8, Wang Lin membuka matanya, dan ada kilatan api di matanya. Dia merenung sebentar. Di dasar-dasar laut yang tenang, Wang Lin mengingat semua yang terjadi di Gua Kaisar Langit, seperti kebangkitan burung vermilion yang tak terduga yang memecahkan dunia botol. Ingatan Wang Lin terkunci pada gulungan yang muncul di tangan Demon kuno Beilou. Saya kira itu adalah lukisan asap gurun yang sepi dari lukisan gunung dan sungai. Burung vermilion terbangun di saat yang buruk, saya tidak berpikir kebangkitan burung vermilion akan menembus 99 alam dan memungkinkan semua orang mengetahuinya. Berkat itu, mereka semua mengira aku seseorang dari 4 sekte ilahi. Meskipun saya tidak bisa melihat petunjuk apapun dalam tatapan Master Void, saya merasa ada jarum yang diarahkan ke saya. Ada juga wanita parubaya yang cantik itu. Dia baru di tahap pembersih nirvana. Meskipun dia menyembunyikan pandangannya dengan sangat baik, aku masih melihat jejak permusuhan. Juga, gadis yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist juga sama. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang di Gua Kaisar Surgawi. Jika tidak, kemungkinan akan mengundang bencana fatal karena kebangkitan burung vermilion. Wang Lin menyentuh tato vermilion bird, dan ekspresinya menjadi suram. Hanya setelah mengingat apa yang terjadi pada Tasan, ekspresi Wang Lin berubah sekali lagi. Tasan, dia awalnya adalah pengawal surgawi saya. Sayangnya, namun, bertemu dengan leluhur suci klan Tato adalah keberuntungannya. Saya hanya tidak tahu di mana dia sekarang atau apakah dia masih mengingat saya. Wang Lin menghela nafas. Setelah memikirkan Tasan, dia memikirkan tentang gas hijau yang diberikan Qiyu Yao padanya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sambil berpikir, gas hijau keluar dari tangannya membentuk bola gas hijau. Bola gas hijau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memisahkan sedikit dari indera ketuhanannya dan langsung menuju ke gas hijau. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia perlahan mengerutkan kening. Saat mengamati gas hijau, terkadang dia terkejut tapi terkadang dia bingung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin meremas tangannya dan bola gas hijau menghilang. Wither Tato, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh klan Tato, dan jika ada orang luar yang ingin membuatnya, mereka akan membutuhkan bantuan dari anggota klan Tato untuk mengaktifkannya. Kekuatannya terutama dibagi menjadi 4 jenis. Segel, runtuh, lepas, dan hancurkan. Sambil merenung, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan jimat kuning dengan tanda rumit muncul. Itu tampak cukup tua dan warnanya telah pudar. Wang Lin awalnya memiliki 2 jimat yang dia dapatkan dari Alheaven. Dia telah mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi masih tidak tahu bagaimana menggunakannya. Satu-satunya saat dia menggunakan salah satunya adalah saat dia bertarung melawan anggota keluarga Yao di Alheaven. Setelah melihat gas hijau, Wang Lin dapat menentukan bahwa jimat ini adalah Tato Layu. Setelah dengan hati-hati melihat rune kompleks pada jimat itu, Wang Lin mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menggigit jari telunjuk kirinya dan mengeluarkan setetes darah. Kemudian tangan kirinya dengan cepat membentuk segel yang terekam dalam gas hijau dan menunjuk ke darah. Darah segera berhenti di udara dan benjolan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan darah. Kemudian meledak menjadi kabut merah dan menuju ke jimat. Itu sangat cepat, dan langsung masuk ke dalam jimat. Wang Lin menatap jimat itu. Mantra yang baru saja dia gunakan adalah untuk memeriksa jenis tato Wither itu. Sesaat kemudian, jimat itu tiba-tiba bergerak dan angin puyuh hitam muncul. Angin puyuh itu begitu cepat sehingga saat muncul, itu menyebabkan laut di sekitarnya berubah. Bentuk burung besar yang samar-samar muncul dalam pusaran angin. Burung ini benar-benar hitam dan matanya seperti kilat. Itu menyapu angin puyuh sekali dan menghilang bersamaan dengan itu. Ini adalah Wither Tato tipe melarikan diri yang telah diaktifkan oleh klan Tato. Mata Wang Lin menyipit dan dia menamparkan tas pegangannya. Pedang besar terbang. Itu adalah salah satu dari 99 pedang yang dia peroleh dari alam pembantaian. Meskipun dia telah meledakkan lebih dari 10 dari mereka, Wang Lin masih memiliki banyak dari mereka. Memegang tato Wither, Wang Lin menekannya ke pedang besar tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia menunjuk pedang itu. Angin puyuh muncul di sekitar pedang dan kemudian langsung menghilang. Itu menghilang begitu cepat bahkan Wang Lin hanya melihat kabur. Ketika dia melihat lebih dekat, pedang besar itu menghilang di hadapannya dan muncul 100 kaki jauhnya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kecepatan penuhnya hanya dengan 100 kaki, Wang Lin bisa berspekulasi dengan ini. Kecepatan yang sangat cepat. Wang Lin tersentak saat dia menatap pedang sejauh 100 kaki. Angin puyuh telah menghilang dan tanda di jimat telah memudar sedikit.
Biarpun aku menggunakan kekuatan penuhku, akan sulit bagiku untuk mencapai kecepatan ini. Perhaps bisa menyaingi kecepatan pembudidaya nirvana saterer. Jika digunakan dengan spatial bending, mata Wang Lin berbinar. Bab 1032 Apakah saya salah? Ketika kolam pemakaman surgawi di dalam gua Kaisar Surgawi hancur, dampaknya membuat semua orang tersebar seperti kawanan burung. Mereka semua memicu batasan yang berbeda dan menghilang. Pada saat ini, dalam batasan yang diaktifkan, tempat ini adalah hutan lebat. Itu dipenuhi dengan pohon dengan batang yang sangat tebal sehingga membutuhkan banyak orang untuk mengelilinginya. Sekilas, langit tertutup oleh dedaunan, hanya menyisakan celah-celah kecil untuk dilewati sedikit sinar matahari. Mereka tampak seperti pilar cahaya yang turun dari langit. Tanahnya dipenuhi daun-daun busuk. Satu langkah dan Anda bisa tenggelam sedalam pinggang Anda. Aroma tulang binatang yang membusuk bercampur dengan daun, dan hanya satu bau akan membuat ingin muntah. Semakin dalam Anda masuk ke dalam hutan, semakin lebat daunnya, dan semakin langka sinar matahari karena tidak dapat menembus ke tempat ini. Alhasil, kedalaman hutan semakin lembab. Ada seseorang yang duduk di atas daun membusuk yang tak berujung di kedalaman hutan ini. Tubuhnya seperti atasan dan tubuh bagian atasnya telanjang. Tato merah darah berkedip-kedip di dahinya. Ada kepala binatang di sekitarnya, dan kepala berdarah ini membuat tempat ini berbau seperti darah. Yang aneh adalah bahwa semua kulit di antara alis binatang buas itu robek, menampakkan daging segar di bawahnya. Potongan-potongan kulit yang robek ditumpuk di samping kaki pria itu dan mengeluarkan cahaya hantu. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu perlahan membuka matanya, menampakkan tatapan yang menakutkan. Pria itu tenang saat dia melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku belum menyerap semua tato suci leluhur, aku telah memperoleh banyak pencerahan tentang mantra tato Wither, namun, ingatan sosok tuanku sebelumnya tidak akan hilang. Pria itu diam-diam merenung sebelum mengeluarkan sebuah mendesah dan menutup matanya sekali lagi. Wang Lin, yang berada di kedalaman laut, menarik pandangannya dari pedang besar itu. Dia memanggil kembali pedang itu, melepas tato Wither, dan meletakkannya di dalam tasnya. Dengan Wither Tato ini, saya akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan diri di saat bahaya, tapi Wither Tato ini memang misterius. Setelah meninggalkan tanah roh iblis, saya harus menemukan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak. Namun, menurut gas hijau, bahan terbaik untuk membuatnya adalah kulit di antara alis hewan buas yang ganas. Semakin ganas binatang itu, semakin cocok kulit di antara alisnya. Itu bahkan mempengaruhi kekuatan tato Wither itu sendiri. Sebuah mantra sihir harus digunakan untuk mengumpulkan jiwa binatang dan esensi darah di antara alis mereka sebelum mengambil kulitnya. Sementara Wang Lin merenung, dia menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya. Ada kilatan cahaya kuning, dan kristal kuning muncul di tangannya. Menatap kristal itu, mata Wang Lin menjadi sangat serius. Hal yang paling membuatnya bingung adalah kristal kuning ini. Wang Lin samar-samar bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang datang dari kristal, jadi dia tidak berani sembarangan memeriksanya dengan akal ilahi. Jika orang misterius di dalam aula itu benar-benar King Lin, lalu apa tujuannya memberikan ini padaku? Wang Lin menatap kristal kuning itu dan mulai merenung. Dia ingat dengan jelas bahwa cahaya kristal yang merupakan avatar King Lin memasuki kristal kuning ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah avatar King Lin telah hilang dan apa yang dilihat Wang Lin hanyalah ilusi. Setelah menatapnya lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak mengambil risiko memeriksanya dengan akal ilahi dan secara paksa menekan idenya. Kemudian dia mengembalikan kristal itu ke dalam tasnya. Dia memiliki perasaan misterius bahwa jika akal ilahi masuk ke dalamnya, sesuatu yang tidak dapat diprediksi akan terjadi dan itu tidak akan memberinya manfaat. Perasaan seperti ini sangat kabur. Itu adalah sepotong indera spiritual yang dia kembangkan setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Wang Lin berdiri dan mulai bergerak seperti naga. Gelembung itu bergerak bersamanya. Dari atas, lautan tampak biru cerah, tetapi di dalam air, benar-benar gelap. Namun, semua ini tidak mengganggu Wang Lin. Saat gelembung naik, semua air didorong ke samping. Mata Wang Lin berkedip dengan deduksi, tetapi saat dia akan mencapai permukaan, ekspresinya berubah. Dia segera mendorong kedua tangannya ke samping. Gelembung tempat dia berada tiba-tiba runtuh dan gelombang kejut dengan cepat menyebar. Itu dibebankan ke atas di bawah kendali Wang Lin. Saat gelombang kejut menyerbu, suara gemuruh bergema seolah-olah itu bertabrakan dengan sesuatu. Bahkan air laut pun terpengaruh oleh gemuruh yang keras ini. Wang Lin merasakan air laut di dekatnya ditekan dengan kejam oleh kekuatan yang kuat.
Ekspresinya menjadi dingin, dan dia tetap berada di dalam lautan tetapi tidak terbang. Dia meninggalkan area di bawah tekanan dan melihat ke atas. Langit dipenuhi dengan energi iblis yang bergerak seperti naga iblis di langit. Seseorang berdiri di tengah energi iblis. Orang ini dikelilingi oleh energi iblis, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penampilan orang ini, tetapi samar-samar Anda bisa melihatnya adalah seorang wanita. Ketika Wang Lin mendekati permukaan, dia merasakan mantra mengalir ke arahnya. Inilah mengapa Wang Lin meruntuhkan gelembung itu. Wang Lin, keluarlah untukku. Suara yang dipenuhi dengan kebencian ekstrim bergema di seluruh dunia. Bahkan menyebabkan air laut menyebar. Ketika Wang Lin, yang berada di lautan, mendengar suara ini, matanya menyipit. Yao Qikue. Dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi perasaan akrab bersama dengan suara yang akrab memungkinkan Wang Lin untuk segera mengidentifikasi dirinya. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit dan menghela nafas. Dendam antara dia dan Yao Qikue rumit. Saat itu, dia ingin menggunakan Wang Lin dan salah dulu. Wang Lin tidak pernah bersikap mudah pada seorang wanita, tetapi karena kultivasinya sendiri dan ketakutannya pada pil darah dan ayahnya, dia menyegelnya alih-alih membunuhnya. Meskipun Wang Lin memusuhi leluhur darah, dia mengagumi leluhur darah. Bagaimanapun, semua yang dilakukan leluhur darah adalah untuk putrinya. Jika seseorang melakukan hal yang sama pada Wang Ping, dia akan melakukan apa yang telah dilakukan leluhur darah, tetapi pertama-tama dia akan mengetahui apa yang terjadi. Leluhur darah jelas tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman. Dia bahkan memiliki niat membunuh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia hanya perlu tahu siapa yang telah mengambil putrinya. Sudah cukup. Jika Wang Lin berada di level kultivasi saat ini di belakang, Blood Ancestor tidak akan terlalu ekstrim. Dia akan menemukan metode lain untuk menangani ini. Pada akhirnya, Wang Lin tidak cukup kuat untuk diperhatikan oleh leluhur darah. Bahkan jika dia tahu apa yang terjadi dan tahu bahwa putrinya bersalah, dia masih akan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menyelesaikannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin untuk melampiaskan amarah di hatinya. Bukan karena Wang Lin tidak mempertimbangkan mengembalikan Yao Qikue. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memikul tanggung jawab karena menyegel Yao Qikue selama ratusan tahun. Selama permintaan Blood Ancestor tidak terlalu ekstrim, dia akan setuju. Bagaimanapun, dia terlalu lemah saat itu. Namun, leluhur darah tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menjelaskan, dan semuanya akhirnya berakhir seperti sekarang. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia akan menghela nafas. Dia dengan jelas memisahkan rasa terima kasih dan dendamnya. Dia mengagumi leluhur darah, itulah sebabnya dia menjanjikan leluhur darah kesempatan lain untuk bertemu Yao Qikue. Setelah datang ke Tanah Roh Iblis, Wang Lin tahu bahwa kemungkinan besar dia akan bertemu Yao Qikue. Namun, Yao Qikue yang dia ingat terlalu berbeda dari orang yang diselimuti energi iblis ini, jadi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Ketika Wang Lin melihat ke arah Yao Qikue yang melayang di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Pikiran ini melintas di benaknya saat suara Yao Qikue terus masuk ke telinganya. Wang Lin, keluar. Hari ini, Anda dan saya akan menyelesaikan masalah ini dari dulu. Saat Yao Qikue berbicara, kedua tangannya membentuk segel, dan energi iblis bergerak. Naga iblis di langit bergerak dan menyerang ke permukaan laut. Badai muncul di atas lautan dan memicu gelombang dahsyat. Gelombang besar tak berujung bergerak, dan saat naga iblis menyerang, gelombang menyebar ke segala arah, membuatnya tampak seolah-olah lubang besar telah muncul di lautan. Wang Lin menghela nafas saat dia melesat keluar dari laut seperti sinar petir dan menyerang langsung ke langit. Saat Wang Lin muncul, kebencian datang dari mata Yao Qikue di dalam energi iblis. Dia keluar dari energi iblis dan mengungkapkan dirinya kepada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Dia tidak lagi cantik seperti dulu, melainkan wanita jelek. Kulit yang dia tunjukkan dipenuhi dengan bekas luka yang mengejutkan. Wang Lin melihat lebih dekat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit sekali lagi. Dia samar-samar sepertinya melihat sosok dingin dan menakjubkan yang muncul di hadapannya saat itu. Namun, tidak peduli apa, dia sepertinya tidak bisa mencocokkan sosok itu dengan orang di depannya. Siapa yang dapat dengan jelas mengatakan siapa yang benar atau salah saat itu, jiwa ayahnya disegel dengan stempel segel surgawi, dan untuk membalas dendam, dia menjadi seperti ini. Apakah saya salah? Dalam kehidupan Wang Lin, satu-satunya hal yang penting baginya adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh hati nuraninya. Namun, saat ini, perasaan kompleks muncul di hatinya. Wang Lin, kamu menyegelku selama ratusan tahun. Meskipun aku membencimu, aku bisa melewatinya. Lagi pula, saya membuat skema lagi Anda dulu. Masalah ini aku bisa tahan, tetapi ayahku meninggal karena kamu. Balas dendam ayahku bukanlah sesuatu yang bisa aku lepaskan.
Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada orang lain yang bisa. Yao Qingwei menatap Wang Lin, hampir menggertakkan giginya. Wang Lin diam-diam merenung. Bab 1033 Penyelesaian Karma. Perasaan kompleks ini bukan hanya karena Yao Qingwei. Sebenarnya, setelah berkultivasi selama lebih dari 1300 tahun, tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat, pemahamannya tentang surga juga semakin dalam. Dan seiring dengan pengalaman hidupnya yang terkumpul, dia mulai merenungkan secara bertahap semua pembunuhan yang telah dia lakukan. Yao Qingwei hanyalah hal yang memicu refleksi dirinya. Sama seperti ketika dia mabuk dengan si Tunan, dia tidak berani melihat ke belakang dalam hidupnya dan melihat apakah kultivasi benar-benar sepadan. Selama 1300 tahun lebih berkultivasi, terlalu banyak orang yang mati oleh tangannya. Bahkan Wang Lin tidak dapat mengingat dengan jelas berapa banyak yang telah dia bunuh. Membunuh bukanlah sesuatu yang disukai semua orang. Bagi Wang Lin, pembunuhan 1000 tahun lebih ini hanya membuatnya merasa lelah. Namun, di dunia kultivasi yang kejam ini, jika Anda tidak membunuh, Anda akan memberikan hidup Anda sendiri. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang dipaksa untuk memilih membunuh atau dibunuh. Anda tidak bisa lepas darinya. Anda bisa hidup atau mati, dan Anda seringkali hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu melakukan ini padaku, maka itu akan menjadi akhir, tetapi kamu harus begitu kejam terhadap ayahku. Wang Lin, apakah ada kebencian antara kamu dan aku? Di dunia kultivasi ini, sering terjadi skema melawan satu sama lain. Meskipun saya, Yao Qingwei, salah, apakah itu cukup untuk menghukum mati saya? Yao Qingwei menatap Wang Lin. Kebencian membara di matanya, dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melihat ke cakrawala dan matanya redup. Kamu menyegelku selama ratusan tahun dan kamu menggunakan metode kotor untuk membuatnya jadi aku tidak bisa tetap tenang. Semua ini bisa saya tahan karena saya yang salah dulu. Namun, kamu seharusnya tidak membunuh ayahku. Selain kebencian yang intens di mata Yao Qingwei, ada air mata yang berkaca-kaca. Wang Lin menghela nafas. Lebih dari 1000 tahun kultivasi telah membuat hati menjadi tangguh juga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah manusia, bukan iblis. Dia memiliki alasan dan moral sendiri. Jika mereka tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Skema Yao Qingwei menyentuh garis bawah Wang Lin, jadi dia harus mati. Namun, karena kekhawatirannya tentang leluhur darah dan pil darah, dia tidak membunuhnya. Kemudian, saat menghadapi Blood Ancestor, dia harus melawan untuk bertahan hidup. Jika leluhur darah tidak mati, dia, Wang Lin, akan mati. Dia tidak punya pilihan. Dari sudut pandang Wang Lin, dia tidak salah. Namun, dari sudut pandang Yao Qingwei, dia menderita akibat disegel selama ratusan tahun karena liciknya melawan Wang Lin. Seperti yang dia katakan, meskipun dia membencinya, mereka adil. Namun, dengan kematian ayahnya, apakah dia masih perlu berdebat dengan pembunuh ayahnya? Dia tidak bisa melihat apa yang benar atau salah. Sebagai anak, tidak peduli apapun alasannya, dia harus membalas dendam. Dari sudut pandang Yao Qingwei, dia juga tidak salah. Semua ini adalah karma, penyebab karma kemarin akan menghasilkan akibat karma hari ini. Setiap langkah bukanlah sesuatu yang dia atau aku bisa kendalikan, jika dia tidak bersekongkol melawanku terlebih dahulu, atau aku tidak takut pada Blood Ancestor, maka semua ini tidak akan terjadi. Begitu penyebabnya lahir, itu tidak akan pernah padam, itu hanya akan tumbuh. Saya terjebak selama ratusan tahun. Ini seperti hasil dari mencoba untuk menyimpan kebohongan adalah membuat lebih banyak kebohongan. Saya sejak dulu tidak memahami karma dan tidak menyadari bahwa saya sudah menjadi bagian dari penyebabnya. Lalu ketika Blood Ancestor datang memburuku, kupikir itulah efeknya. Namun, tampaknya leluhur darah bukanlah efeknya, hanya sebagian dari penyebabnya. Efek sebenarnya bukanlah harus melawan Blood Ancestor atau apa yang Yao Qingwei katakan, tapi hati Daoku sendiri. Ada cahaya di mata Wang Lin. Wilayah karma saya masih belum mencapai penyelesaian, dan kemajuannya lambat. Tidak peduli seberapa banyak pencerahan yang saya miliki, sepertinya saya tidak dapat memahami apa itu karma yang sebenarnya. Saat itu, saya secara samar-samar merasa bahwa untuk menyelesaikan domain karma saya harus menyelesaikan semua karma yang berhubungan dengan saya. Sepertinya perasaanku saat itu hanya sebagian yang benar. Mata Wang Lin mulai berbinar-binar. Yao Qingwei menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa. Semakin Wang Lin tetap diam, semakin kuat kebenciannya dan kebenciannya meningkat. Setelah mengeluarkan teriakan sedih, Yao Qingwei membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya tanpa ragu-ragu. Wang Lin, mari kita selesaikan masalah ini di antara kita. Saya, Yao Qingwei, bersedia mengorbankan jiwa dan daging saya untuk membalas dendam untuk ayah saya. Petik 2.
Kebencian dan kebencian dari Yao Kikue berubah menjadi permusuhan tanpa akhir, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat tangannya menekan di antara alisnya, cahaya di matanya menghilang dan digantikan dengan api iblis yang dingin. Leluhur iblis, aku, Yao Kikue, bersedia menyerahkan jejak terakhir dari kemauanku dan sepenuhnya menyerahkan dagingku. Namun, kamu harus berjanji padaku kamu akan membunuhnya. Suara tajam Yao Kikue bergema ke seluruh dunia. Saat suara ini muncul, energi iblis yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Penampilannya segera berubah karena energi iblis ini. Kukunya tumbuh sangat panjang dan mengeluarkan ketajaman dingin. Rambutnya tiba-tiba tumbuh sampai di kakinya dan merah padam. Bekas luka mengerikan di wajahnya mulai bergerak. Mereka terhubung bersama dan membentuk rune kompleks. Energi iblis yang sangat dingin benar-benar meletus dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh langit dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis ini dipenuhi dengan niat dingin. Saat energi iblis menyebar, suara retakan datang dari laut. Saat ini, sebagian besar lautan membeku. Air di permukaan dengan cepat berubah menjadi es, dan menyebar dengan cepat. Bahkan gelombang yang mengamuk pun membeku seperti patung es. Bahkan gelombang seperti dinding pun membeku. Dari kejauhan terlihat sangat menakjubkan. Sesuai keinginan kamu. Suara dingin keluar dari mulut Yao Kikue. Itu seperti angin dingin yang menyapu dunia. Dia telah mengorbankan daging dan jiwanya untuk sepenuhnya menjadi wadah untuk salah satu dari 9 roh iblis kuno. Ini adalah harga yang harus dibayar Yao Kikue untuk membalas dendam pada Wang Lin. Pada saat ini, hal yang mengendalikan tubuh Yao Kikue bukan lagi dirinya, tetapi salah satu dari 9 roh iblis kuno, iblis angin. Setan kuno itu sangat adaptif. Saat itu, dia dibagi menjadi 9 bagian, masing-masing dengan pikirannya sendiri-sendiri. Beberapa ingin menyatu kembali, tetapi ada juga yang tidak dan ingin tetap berpisah. Selama ratusan tahun ini, Bei Lou telah melahap 7 roh iblis kuno dan memulihkan 80% dari kultivasi sebelumnya. 20% sisanya bersama iblis angin ini. Setan angin berbeda dari roh iblis kuno lainnya. Setan angin tidak mau menyatu, dan terlepas dari biayanya, telah memilih metode lain. Setelah gagal bergabung dengan banyak orang, dia akhirnya memilih Yao Kikue. Menggunakan obsesinya dengan kebenciannya pada Wang Lin, dia berhasil melebur. Perpaduan ini gila karena itu bukan milik. Pertama, dia memberikan warisan iblis kunonya kepada Yao Kikue. Kemudian, dengan resiko besar, meruntuhkan tubuhnya untuk berubah menjadi energi iblis yang tidak memiliki kesadaran. Akibatnya, ia melepaskan identitasnya sebagai roh iblis kuno, yang setara dengan kematian. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia tidak memberi Bei Lou kesempatan untuk melahapnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan Bei Lou. Ketika dia menyadarinya, sudah terlambat karena iblis angin telah runtuh. Meskipun Yao Kikue memiliki warisan ingatan iblis angin, dia tidak dapat mengakses sebagian besar, hanya menyerap. Dalam ratusan tahun menyerap energi iblis ini, itu telah berkumpul sampai tingkat tertentu. Jika dia tidak pernah memilih untuk membangkitkan semua kenangan dalam warisan, maka iblis angin tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Sebenarnya, iblis angin bertaruh bahwa untuk balas dendam, Yao Kikue rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan. Selain itu, bahkan jika dia kalah dalam pertaruhan, itu tidak akan menjadi masalah. Selama Yao Kikue terus menyerap energi iblis, maka setelah itu cukup, secara otomatis akan memaksa semua ingatan terbuka di dalam warisan. Pada kenyataannya, iblis angin benar-benar tidak selamat. Setan angin telah mati, dan yang tersisa hanyalah ingatannya. Yao Kikue hanyalah wadah untuk kenangan itu. Saat ingatan itu diaktifkan sepenuhnya, semua ingatan Yao Kikue akan menghilang, meninggalkan tubuhnya dengan jiwa yang hanya memiliki ingatan iblis angin. Hasilnya, dia akan menjadi iblis angin baru. Menghadapi fenomena ini, bahkan Bei Lou pun tak berdaya. Roh iblis kuno yang dia inginkan sudah hilang. Itu telah menyerahkan identitasnya sebagai iblis kuno untuk menjadi pembudidaya iblis. Itu bukan lagi iblis kuno. Pada saat ini, ingatan iblis angin diaktifkan bersamaan dengan kebencian Yao Kikue. Semua ingatan Yao Kikue dengan cepat dimakan, hanya menyisakan kebenciannya yang kuat pada Wang Lin. Meskipun iblis angin telah melahap ingatannya, dia tidak bisa menghapus kebencian ini. Sosok iblis itu berkedip, dan iblis angin itu menatap dingin ke arah Wang Lin. Aku tidak peduli tentang masalah antara kamu dan Yao Kikue. Dia telah mengaktifkan ingatanku dan keberadaannya telah dimangsa olehku. Dengan melakukan ini, saya telah membantu Anda. Setan angin menjilat bibirnya dan perlahan mundur. Laut beku mulai mencair dan energi dingin dengan cepat memasuki tubuh iblis angin. Dia sangat berhati-hati saat ini karena dia menganggap kultivator di depannya sangat berbahaya. Aura yang dilepaskan oleh kultivator ini hampir membuatnya terkesiap.
Dia hanya setuju untuk membantu Yao Kikue untuk menipunya agar menyerahkan segalanya. Bahkan, terserahmu, yang terakhir hanyalah untuk menenangkan Yao Kikue jadi dia tidak akan melawan pada akhirnya. Sekarang setelah semuanya selesai, dia, iblis angin, tidak akan mengambil risiko berperang melawan kultivator yang menurutnya menakutkan bagi Yao Kikue, yang telah kehilangan semua nilainya. Jika orang yang Yao Kikue ingin bunuh sangat lemah, maka dia bisa membantu, tetapi orang di depannya membuatnya merasa sangat takut. Selain itu, tingkat kultivasinya saat ini jauh lebih rendah daripada orang sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Ini adalah salah satu batasan di dalam Gua Kaisar Surgawi. Jika semua batasan dipicu, itu tidak akan baik untuk Anda atau saya. Karena tidak ada perseteruan di antara kita, maka aku akan pergi. Setelah iblis angin berbicara, dia terus mundur. Bab 1034 Selesainya Karma. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya saat dia merenung, dan pandangannya tertuju pada iblis angin yang mundur. Dari luar, dia masih terlihat seperti Yao Kikue, tetapi Wang Lin merasakan bahwa itu adalah orang yang sama sekali berbeda meskipun itu masih jiwa Yao Kikue. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah maju. Saat dia bergerak maju, murid iblis angin tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Dia adalah iblis angin, jadi kecepatannya tidak biasa. Meskipun dia hanya seorang kultivator iblis, kecepatannya tidak terbayangkan. Hanya dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Tungku Dewa Kuno muncul di hadapannya dan dia menunjuk ke depan. Dengan pikiran, setitik cahaya muncul di kejauhan. Cahaya ada di sekitar iblis angin yang melarikan diri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat cahaya mengelilinginya dan sebuah kekuatan menariknya ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti. Dia mengikuti arus dan menekankan jarinya di antara alis iblis angin ketika dia lewat. Ada ledakan dan tubuh iblis angin terlempar ke belakang dan dia batuk darah. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Saya tahu bahwa untuk domain karma saya menjadi lengkap, saya tidak hanya harus menghapus semua karma saya, tetapi saya harus mengintegrasikannya dengan diri saya sendiri. Wang Lin sepertinya berbicara kepada dirinya sendiri saat dia menyerang iblis angin. Setan angin meraung dan membentuk segel saat dia mundur. Energi iblis yang pada tiba-tiba menyebar dan lautan yang mencair membeku sekali lagi. Saat iblis angin melambai, laut di bawah bergemuruh saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini awalnya tidak ingin membunuh Anda, tetapi Anda tidak tahu tempat Anda. Suara iblis angin bergema, lalu pecahan es tiba-tiba mendekati Wang Lin. Dari kejauhan, seluruh dunia dikelilingi oleh pecahan es yang menembaki Wang Lin. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Saat pecahan es mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Lautan api tiba-tiba muncul di hadapannya. Awalnya tidak kuat, tapi segera meletus dan menyebar ke segala arah dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah karena lautan api. Pecahan es yang mendekat dengan cepat segera meleleh menjadi air dan kemudian berubah menjadi gas putih yang naik ke udara. Dalam sekejap, bersama lautan api, langit juga dipenuhi dengan gas putih. Murid iblis angin menyusut dan dia menghirup udara dingin. Dia sudah menganggap Wang Lin sangat kuat, tetapi sepertinya dia masih salah. Orang ini tidak hanya menakutkan, dia benar-benar mimpi buruk. Bahkan selama kekuatan puncaknya, dia tidak berani mengatakan dia bisa mengklaim kemenangan, apalagi sekarang ketika dia baru berada di tahap akhir dari Nirvana Skrier. Masalah dengan Yao Kikue adalah rintangan untuk menyelesaikan domain karma saya. Setelah ratusan tahun, saya tanpa sadar telah tenggelam dan menjadi bagian dari karma. Hanya dengan mengintegrasikan diri saya secara menyeluruh saya dapat benar-benar memahami karma. Sama seperti saya harus masuk neraka untuk memahami keinginannya. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi lebih jernih, dan dia bergerak maju. Dia dikelilingi oleh lautan api, dan api yang sangat panas menyerang iblis angin. Hati iblis angin itu bergetar. Dia mengatupkan giginya saat dia menunjuk ke langit tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Hukum angin." Setelah dia berbicara, angin iblis berkecamuk di dalam dunia dan mengelilingi iblis angin. Kemudian itu pecah menjadi pecahan angin yang menyerang Wang Lin dengan satu titik dari iblis angin. Saat ini dunia berubah warna dan diselimuti oleh angin iblis. Bahkan lautan bergemuruh dengan keras. Retakan muncul di langit seolah-olah akan runtuh. Ketika angin iblis seperti pisau menyapu ke depan, bahkan apinya meredup seolah-olah akan padam. Namun, angin ini tidak mampu membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dia terus bergerak maju dan membiarkan angin menerpa tubuhnya. Sekarang saya tenggelam dalam karma ini, saya harus membebaskannya. Hanya dengan begitu domain karma saya dapat mencapai penyelesaian dan hati Dao saya akan memiliki terobosan.
Tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan tangan dan dia tanpa ampun melontarkan pukulan saat dia berkata terobosan. Ada gemuruh yang menggetarkan surga, dan ketika Wang Lin melayangkan pukulannya, bayangan dewa kuno muncul. Kepalanya ada di langit dan kakinya berdiri di atas lautan. Bayangan dewa kuno juga melakukan pukulan bersama dengan Wang Lin. Dewa kuno. Setan angin itu tersentak. Dia mengira aura menakutkan dari tubuh Wang Lin sudah tidak asing lagi. Namun, berlalunya waktu membuatnya melupakan banyak hal, dan bayangan tadi mengingatkannya pada banyak kenangan menakutkan. Kamu sebenarnya adalah dewa kuno. Kulit kepala iblis angin menjadi mati rasa. Dia segera mundur dan hampir berubah menjadi angin saat dia dengan cepat melarikan diri. Semua yang saya lakukan sebelumnya tidak salah sebelum domain karma. Alasan domain karma saya tidak lengkap adalah karena setelah lebih dari 1000 tahun pembantaian, sebuah cacat muncul di bagian dao saya, seperti iblis batin. Petik 2. Tinju Wang Lin tiba-tiba bertabrakan dengan angin iblis tak berujung itu. Suara letusan bergema dan angin iblis itu terbelah dan dipaksa untuk menyebar. Wang Lin menatap iblis angin yang telah menghilang di kejauhan, tetapi dia tidak panik. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan witer tato. Kemudian dia meletakkannya pada dirinya sendiri. Saat tato witer ditempatkan padanya, angin hitam menyelimuti Wang Lin dan tornado raksasa muncul di dunia ini. Saat tornado muncul, pusaran air besar terbentuk di lautan di bawah kakinya. Raungan mengguncang surga yang tampaknya mampu menembus dunia datang dari tornado tempat Wang Lin berada. Kemudian seekor burung hitam muncul di dalam angin hitam. Sayap burung itu tiba-tiba terbuka. Tubuhnya hanya setinggi beberapa puluh kaki, tetapi tiba-tiba ia mengembang dengan pesat saat ia membuka sayapnya. Sekarang lebarnya ratusan ribu kaki. Tubuhnya yang besar bisa menutupi langit. Saat raungan yang bisa merobek dunia bergema, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, dan dia bisa merasakan angin menghantamnya seolah-olah dia berlari menembus dinding. Hambatan seperti dinding ini semuanya runtuh di depan tubuh dewa kuno Wang Lin. Mantra dari langkah itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Dia sepertinya telah memisahkan dunia dan bergerak maju dengan kecepatan yang mirip dengan spatial bending. Setan angin telah menggunakan semua budidayanya untuk melarikan diri seperti orang gila. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan kekuatan aneh itu untuk mengejar dengan cepat, dia tidak peduli tentang menghabiskan energi iblis di tubuhnya, jadi sebarkan sejumlah besar energi iblis di sekitarnya sebagai perlindungan. Energi iblis menyebabkan bayangan iblis kuno besar muncul di belakangnya. Setan angin sangat yakin dengan kecepatannya. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari belakangnya. Saat dia berbalik, dia kehilangan akalnya. Wang Lin mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bersama Wang Lin, pusaran air yang terbentuk sebelumnya mengikuti. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan menciptakan raungan yang menghancurkan bumi. Seolah-olah seluruh samudera diaduk. Efek karma terletak di dalam hati dao saya. Metode untuk membersihkannya adalah dengan benar-benar menyelesaikan karma di antara kita. Petik 2. Apa karma omong kosong? Setan ini tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Karena kau tidak akan melepaskanku, iblis ini akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Setan angin tidak lagi melarikan diri. Kecepatan dia sangat percaya diri adalah lelucon sebelum Wang Lin, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia telah melahap bentuk kebencian tak berujung Yao Qikui yang tidak bisa dihapus, dan semuanya meletus di bawah pengejaran Wang Lin. Kebencian tersebut segera membuat bekas luka di wajah iblis angin menjadi semakin ganas. Bekas luka membentuk formasi dan mengeluarkan kilatan cahaya hijau. Harta iblis kuno, bendera penyegel jiwa. Iblis angin berteriak saat dia membuka lengannya. Sejumlah besar energi iblis muncul dan berkumpul di tangannya. Energi iblis tak berujung muncul dan seluruh dunia dikelilingi aura dingin. Seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda beku, dan angin menderu mulai bertiup. Ada kilatan petir hijau dalam energi iblis yang terkondensasi di atas iblis angin. Kemudian 3 bendera hijau kecil dikibarkan perlahan. Saat 3 bendera hijau kecil muncul, langit berubah warna. Laut di bawah sepertinya terbelah oleh kekuatan misterius. Air terjepit ke samping dengan gemuruh yang keras. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas bendera hijau. Di antara mereka tak terduga adalah dewa kuno dan 2 iblis kuno bertanduk tunggal. Yang lebih menakutkan adalah setelah 3 bendera muncul, tidak hanya laut berubah, bahkan dunia menjadi tidak stabil. Saat lautan terbelah, itu mengaktifkan semua pembatasan di sini. Aktivasi pembatasan menyebabkan fluktuasi besar di dalam lautan. Semua air mulai mengembun, dan dalam sekejap mata, selokan dalam yang tak terhitung jumlahnya tanpa air muncul. Persimpangan selokan ini membuat ombak semakin ganas. Apa yang benar-benar mengejutkan adalah jika seseorang melihat dari atas, saat laut tak berujung mengembun, itu mengambil bentuk humanoid.
Bab 1035 Generasi. Humanoid yang terkondensasi dari air sepertinya tertidur, tetapi itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi iblis angin itu ganas, dan dia tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di lautan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengucapkan suara aneh. Ini adalah bahasa Ordo kuno. Ketika suara ini keluar dari mulut dewa kuno, itu berisi keagungan dan rasa usia. Ketika itu berasal dari iblis angin, meski mengandung rasa usia, itu lebih tajam dan menakutkan. Setan angin menunjuk ke depan dan 3 bendera kecil mulai berputar di sekelilingnya. Gas hijau yang pekat keluar dari bendera dan kemudian sesosok hantu besar muncul. Hantu ini tingginya puluhan ribu kaki. Itu tampak gigih, dan rasanya dunia tidak bisa menampung keberadaannya. Ada 6 bintang yang berputar di antara alis hantu raksasa ini. Saat gas hijau bergerak, 2 sosok ganas muncul di samping iblis kuno. Tingginya hanya 1000 kaki, tetapi saat mereka muncul, energi iblis yang mengerikan meletus seolah-olah mereka ingin membebaskan diri dari belenggu gas hijau. Ada 6 bintang yang berputar di mata kanan setiap iblis kuno. Saat Wang Lin melihat ketiga bayangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Setan angin berdiri di depan 3 hantu. Tangannya membentuk segel saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Saya tidak peduli jika Anda adalah dewa kuno. Anda akan menjadi salah satu bendera utama dari harta suci klan iblis kuno saya." Petik 2. Kilatan niat membunuh muncul di mata iblis angin dan tangan kanannya menunjuk ke depan. 3 hantu di belakangnya bergerak. Dewa kuno bintang 6 itu maju selangkah dan meninju Wang Lin. 2 hantu iblis kuno menyerang Wang Lin dengan aura haus darah dari samping seolah-olah mereka ingin melahap Wang Lin. Meskipun Bei Lou bukanlah iblis kuno kerajaan, statusnya tidak normal di antara klan iblis kuno. Bendera segel jiwa ini diberikan kepadanya oleh iblis kuno kerajaan. Meskipun tidak sekuat harta kerajaan, harta itu tetap memiliki kekuatan yang besar. Sebelum Bei Lou dibagi, dia memiliki bendera penyegel jiwa. Begitu dia memanggilnya, semua 49 bendera kecil akan terbang. Tidak semua orang yang tersegel di dalamnya dibunuh olehnya. Mereka disegel di sana oleh generasi orang yang merupakan majikannya sebelum dia. Bei Lou hanyalah pemilik generasi ke-7. Rumor mengatakan bahwa pemilik pertama sangat kuat dan cukup kuat untuk secara langsung menghadapi dewa kuno generasi selanjutnya. Dia adalah iblis kuno generasi keempat yang sangat langka. Ordo kuno adalah klan yang menentang langit dan kemudian dibagi menjadi 3 klan berbeda. Dewa kuno generasi pertama, iblis kuno, dan iblis kuno mengandung sejumlah besar garis keturunan dan warisan Orde kuno. Setelah mereka adalah dewa kuno generasi kedua, iblis kuno, dan iblis kuno. Meskipun mereka lebih lemah dari rekan generasi pertama mereka, mereka masih memiliki banyak garis keturunan Orde kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan dan warisan Orde kuno menjadi lebih langka di antara 3 klan, dan pada akhirnya hanya ada jejak. Yang disebut klan kerajaan adalah kelompok dengan garis keturunan Ordo kuno paling tersisa. Mereka juga merupakan keturunan langsung dari generasi pertama dari 3 klan. Bei Lou adalah iblis kuno generasi ke-79, tetapi hartanya memiliki sejarah yang panjang dan sangat terkenal. Namun, iblis angin telah menyerahkan identitasnya sebagai iblis kuno, sehingga tubuh iblis kunonya telah menghilang dan karena itu dia tidak bisa lagi menggunakan harta karun yang sebenarnya. Pada saat ini, 3 bendera dibentuk dengan mengkondensasi energi iblisnya menjadi hantu. Itu seperti bagaimana Wang Lin memanggil tombak pembunuh dewa. Setan angin menunjuk ke depan dan dewa kuno dan setan kuno dari bendera menyerang Wang Lin. Wang Lin bisa langsung melihat melalui 3 bendera. Tangan kanannya mengulurkan tangan ke kehampaan dan retakan muncul bersamaan dengan ledakan yang menggelegar. Seolah-olah jurang besar telah muncul di langit. Petir melengkung di sepanjang tepi jurang dan gemuruh-gemuruh bisa terdengar. Pada saat yang sama saat tangan kanan Wang Lin menggenggam kehampaan, tekanan yang mengguncang surga keluar dari selokan. Tekanan ini sangat kuat, dan segera menyebabkan ekspresi iblis angin berubah. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia saat seberkas cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Itu adalah tombak pembunuh dewa. Harta karun suci dewa kuno kerajaan. Setan angin memiliki ingatan tentang ini. Ketika dia melihat tombak pembunuh dewa, pupil matanya menyusut dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu adalah dewa kuno keturunan bangsawan. Tangan kanan Wang Lin memegang tombak pembunuh dewa dan melambai ke depan. Tubuh dewa kuno bintang 6 bergetar saat dia menatap tombak pembunuh dewa, dan tatapan redupnya tiba-tiba tampak cerah. Dia hanyalah dewa kuno bintang 6 biasa, jadi dalam hal generasi, dia bahkan lebih rendah dari Bei Lou. Sekarang dia melihat harta suci klannya, tubuhnya bergetar dan berhenti. Jika bendera segel jiwa benar-benar ada di sini, dia tidak akan melakukan ini, tetapi apa yang dipanggil iblis angin hanyalah hantu.
Itu jauh lebih lemah dari yang asli, dan bahkan jiwa yang tersegel di dalamnya melemah secara signifikan. Iblis angin diam-diam mengeluh dan membenci Yao Xixu karena memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Jika dia tahu dia telah memprovokasi seseorang seperti Wang Lin, dia tidak akan pernah menyatu dengan Yao Qikui. Sial. Dalam ingatan Yao Qikui, dia sangat lemah sehingga dia bisa dibunuh dengan jentikan jariku. Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno dan bahkan dewa kuno keturunan bangsawan? Petik 2. Setan angin tahu di dalam hatinya bahwa garis keturunan bangsawan sangat langka hingga titik kepunahan di antara tiga klan, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Bei Lou hanya bertemu iblis kuno keturunan bangsawan secara kebetulan. Sebenarnya, dengan kekuatan iblis angin, selama dia tidak bertemu Wang Lin, dia bisa melakukan apa yang dia suka berkat berbagai mantra dan kecepatannya yang tak tertandingi, bahkan jika orang-orang seperti Situ Nan datang. Namun, saat menghadapi Wang Lin, semua metodenya ditekan. Kecepatannya tidak cukup cepat, mantranya tidak cukup kuat, dan bahkan hartanya tidak berguna. Meskipun keduanya hanya hantu, dia tidak bisa mengalahkan harta kerajaan Wang Lin. Pada saat ini, ketika tombak pembunuh dewa Wang Lin menyapu ke depan, dunia berubah warna seolah-olah semuanya bergetar. Tombak pembunuh dewa menyapu lurus ke arah dua iblis kuno yang gemetar. Kedua iblis kuno ini hanyalah hantu yang tidak mengandung kekuatan dari bendera penyegel jiwa yang sebenarnya. Jika mereka bertemu dengan pembudidaya biasa, mereka dapat melakukan perlawanan, tetapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi tombak pembunuh dewa Wang Lin. Ketika tombak pembunuh dewa bersiul, itu sangat cepat di luar imajinasi. Salah satu tubuh iblis kuno ditusuk oleh tombak. Itu berubah menjadi energi iblis tak berujung yang sepertinya tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, tubuh iblis kuno itu menghilang. Murid iblis angin menyusut. Pada saat hidup dan mati, dia memuntahkan darah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya dengan cepat membentuk tanda aneh dan dia menunjuk ke depan dan berteriak, penghancuran bendera. Bendera hijau yang membentuk ketiga hantu berputar dengan cepat dan kemudian runtuh di bawah perintah iblis angin. Dampak kuat berubah menjadi naga hijau yang menyerang tombak pembunuh dewa. Ketika bendera kecil runtuh, dewa kuno dan iblis kuno yang tersisa runtuh. Mereka memasuki naga hijau dan membuatnya semakin kuat. Tombak pembunuh dewa dan naga hijau bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka menyentuh, sebuah bola selebar 1000 kaki muncul di antara dua harta karun. Bola ini berisi gas hitam dan hijau yang terus bertarung satu sama lain. Bola itu juga berkedip di sepanjang tepinya, dan suara letupan terus keluar dari dalamnya. Tekanan destruktif yang mengerikan mengelilingi area dalam sekejap. Ini adalah pertempuran antara harta karun dewa kuno dan klan iblis kuno. Salah satunya adalah tombak pembunuh dewa kerajaan dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 harta iblis kuno generasi pertama. Keduanya hanyalah ilusi, tapi sangat kuat. Gas hitam di dalam bola itu dipenuhi dengan kejengkelan, seolah-olah segala sesuatu yang sebelumnya harus dihancurkan. Gas hijau meronta-ronta seperti orang gila, tapi tidak bisa lepas dari nasib terpaksa mundur. Saat gas hijau mundur, seluruh bola menjadi hitam. Tepat pada saat ini, bola itu terbelah. Ada suara gemetar surga yang menggema di dunia. Gemuruh-gemuruh bisa mengguncang awan dan merobek langit. Saat suara itu bergema, itu memicu gelombang laut sekali lagi. Di bawah dampak keruntuhan, naga hijau itu roboh dan menghilang. Tombak pembunuh dewa menembus dan menyerang iblis angin. Setan angin membatukkan darah. Harta karunnya dihancurkan, dan meskipun itu hanya ilusi, itu masih terkait dengan energi iblisnya. Terluka parah, dia melihat God Slaying Spear mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia segera mengejar. Setan angin menjadi sangat marah dan mengutuk, aku tidak terlibat dengan masalah antara kamu dan Yao Qikui. Anda terus mengklaim karmanya, karma. Aku setan angin, bukan karma sialan. Petik 2. Anda awalnya berada di luar karma ini, tetapi Anda bergabung secara paksa. Jika Anda memilih untuk menyerahkan tubuh Yao Qikui, saya bisa melepaskan Anda. Omong kosong, aku hanya tinggal kenangan. Bagaimana cara saya pergi? Setan angin menggertakkan giginya. Dia dalam hati menyesal telah bergabung dengan Yao Qikui. Meskipun iblis angin tidak memahami karma, dia memiliki perasaan samar bahwa dia telah memasuki situasi yang tidak dapat dia hindari. Tombak pembunuh dewa mendekat dan hendak mengejar iblis angin ketika mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan tubuhnya bergerak. Kemudian tangan raksasa yang terbuat dari air keluar dari laut dan menyapu melewati tempat Wang Lin berada, dan itu meraih tombak pembunuh dewa. Tangan itu dengan kejam meremas tombak pembunuh dewa, menyebabkan tombak itu memancarkan cahaya hitam yang kuat. Bab 1036 Namamu adalah Yao Qikui.
Pembatasan bunga di Gua Kaisar Langit sepenuhnya diaktifkan oleh pertarungan antara Wang Lin dan Iblis Angin. Tangan besar itu meraih tombak pembunuh dewa dan segera mencoba menyeretnya ke bawah. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia berteriak, pingsan. Setelah dia berbicara, cahaya hitam dari God Flying Spear meningkat hingga menjadi seperti matahari hitam. Bahkan lengan yang dibentuk oleh lautan tampak hitam dari cahaya. Saat cahaya hitam ini mencapai batasnya, ledakan keras bergema di seluruh dunia dan kekuatan destruktif yang menghancurkan melanda. Lengan yang terbuat dari air laut itu runtuh dan bahkan air laut itu sendiri pun menghilang. Namun tidak hanya ekspresi Wang Lin tidak rileks tetapi menjadi lebih serius. Bahkan ekspresi iblis angin berubah saat dia menatap laut. Mengaum. Raungan pelan datang dari laut. Raungan ini mengguncang surga dan berubah menjadi gelombang suara yang menggema di seluruh dunia. Gemuruh yang menggelegar tidak bisa menutupi gemuruh ini. Pada saat yang sama, lautan bergolak dengan keras dan mulai naik. Murid Wang Lin menyusut dan pemandangan di depannya membuatnya terkesiap. Ini bukanlah air yang naik ke udara, tapi sosok humanoid yang dibentuk oleh lautan yang sedang duduk. Ini adalah raksasa yang ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Hanya dengan duduk saja sudah terasa seperti akan menembus langit. Tubuhnya yang besar terdiri dari air, dan ketika ia duduk, dasar laut yang dalam terlihat. Laut sudah tidak ada lagi. Hanya raksasa yang terbuat dari air laut yang tersisa. Raksasa laut. Mustahil untuk melihat dengan jelas penampilannya dengan fitur wajah yang kusut, tetapi telinganya yang besar membuatnya tidak terlihat seperti seorang pembudidaya. Ini dengan dingin menatap Wang Lin kecil dan iblis angin di langit. Kemudian perlahan mengangkat tangannya, yang memicu gelombang besar, dan mencapai Wang Lin. Bahkan sebelum itu menutup, gemuruh keras menyerbu ke arahnya seperti embusan angin. Wang Lin segera mundur dan menghindari telapak tangan yang mendekat. Batasan belaka yang dibentuk oleh embun. Saya tidak menganggap Anda layak untuk saya perhatikan. Dua bola api muncul di mata Wang Lin dan vermilion bertato di tubuhnya bersinar merah. Saat tangan raksasa itu menyapu, Wang Lin membuka lengannya dan lautan api meletus dari tubuhnya. Saat lautan api muncul, itu mulai menyapu daerah itu saat energi asal Wang Lin melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu memenuhi langit dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit tertutup lautan api, dan di bawahnya ada raksasa yang terbuat dari air laut. Saat lengan raksasa itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan raungan di lautan api. Keinginan Wang Lin masuk ke dalam nyala api dan seluruh lautan api turun dari langit ke raksasa itu. Lautan api jatuh seperti hujan api yang menimpa raksasa laut. Api melepaskan panas tinggi bahkan sebelum mereka mendekati raksasa itu. Setan angin melihat ini dari kejauhan dan tersentak. Dia bahkan lebih takut pada Wang Lin sekarang. Dalam sekejap, lautan api berkumpul dari segala arah di sekitar raksasa laut itu. Uap air dalam jumlah besar menyebar sebagai kabut putih berbentuk cincin. Raksasa laut itu meraung sekali lagi. Saat dia meraung, seolah-olah semua air di dalam tubuhnya mendidih, dan kemudian tiba-tiba tersebar ke segala arah. Sepertinya laut ingin melahap langit. Dari kejauhan, Anda tidak akan bisa mengetahui bahwa Wang Lin sedang bertarung, karena sepertinya langit dan lautan sedang bertarung satu sama lain. Laut itu megah dan bermuatan langsung ke lautan api di langit. Dalam sekejap, gelombang dahsyat yang seperti dinding yang terhubung ke langit menyapu. Ini membentuk cincin dan mulai menyusut ke tengah seperti orang gila. Gemuruh itu mengguncang surga. Saat tanggul laut menutup, semua apinya segera padam. Tembok itu menyusut hingga hanya 1000 kaki dari Wang Lin, dan semua api yang disentuhnya telah runtuh. Saat berkontraksi, wajah raksasa muncul di dalam dinding ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin. Ini adalah wajah raksasa laut. Saat itu muncul, ia mengaum dan membuka mulutnya. Itu kemudian menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Api di mata Wang Lin menyala terang dan vermilion bertato menyinari pakaiannya. Dengan pikiran, teriakan burung vermilion datang dari dalam tubuhnya. Seruan burung vermilion ini kuat dan agung. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin mulai terbakar dan vermilion bird merah bergegas keluar dari tubuhnya dan membuka sayapnya. Pada saat ini, lautan api yang tak terlukiskan muncul. Saat mulut raksasa laut itu tiba, jejak niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, Vermilion Bird Flame. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, vermilion bird di atasnya tiba-tiba melebarkan sayapnya dan api tak berujung meletus dan menyebar ke segala arah. Api ini tidak terbatas, dan saat menyebar, raungan sengsara datang dari raksasa laut itu saat ia terpaksa mundur. Bahkan gelombang seperti dinding yang berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin segera menguap ketika bersentuhan dengan nyala api. Air berubah menjadi kabut dan didorong kembali. Itu mundur beberapa kali lebih cepat daripada saat itu mendekat. Namun, api vermilion bird mengejarnya dari dekat.
Saat ini, dinding air menghilang dan mengembun kembali menjadi raksasa laut. Namun, ukuran raksasa laut telah berubah drastis. Sekarang tingginya kurang dari 10.000 kaki, dan tidak lagi duduk tetapi berdiri. Saat raksasa laut itu terbentuk kembali, nyala api vermilion berturun dan mengelilingi raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke depan. Burung vermilion menjerit lagi. Itu berubah menjadi bola api dan menyerbu seperti meteor menuju raksasa laut. Itu menembus air laut dan masuk ke dalam raksasa laut. Raungan sengit terus datang dari raksasa laut itu. Itu sudah dikelilingi oleh api, dan ketika vermilion Bird masuk, bahkan bagian dalamnya terbakar. Saat raksasa laut itu terbakar baik dari dalam maupun luar, ia melambaikan tangannya seolah sedang berjuang. Namun, itu tidak bisa menghentikan air yang membentuk tubuhnya berubah menjadi gas yang memenuhi langit. Ini membuat iblis angin mengungkapkan ekspresi yang sangat pahit. Dia akhirnya menyadari jarak antara dia dan Wang Lin, dan ini membuatnya merenung dalam diam. Namun, ada kilatan kekejaman di matanya yang dipenuhi dengan rasa frustrasi. Saat raksasa laut itu berjuang dengan sia-sia dan tubuhnya terus menghilang menjadi kabut, tubuhnya semakin mengecil. Tepat ketika ia akan menghilang sepenuhnya, raksasa laut itu mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh tubuhnya mulai berkontraksi hingga hanya setetes air. Kemudian secara tak terduga menembus api dan menyerang langsung ke Wang Lin. Burung vermilion menangis sekali lagi dan mengejar dari dekat setetes air. Tetesan air begitu cepat sehingga langsung mendekati Wang Lin. Jelas itu perjuangan terakhirnya sebelum mati. Tapi Wang Lin tidak panik, dan kilatan cahaya biru datang dari mata kanannya. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Ada suara gemuruh saat hantaman kuat menghantam perisai cahaya biru. Itu didorong mundur beberapa inci oleh kekuatan, tetapi tidak retak. Itu memblokir serangan tetesan air. Pada saat yang sama, burung vermilion mendekat dan mengelilingi tetesan air dengan panas yang tak terbayangkan. Tetesan air menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum akhirnya menghilang setelah satu raungan terakhir. Raungan raksasa laut masih bergema di langit. Namun, ketika tetesan air terakhir menghilang, seluruh langit bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Pada saat ini, langit sepertinya terkoyak, dan dasar laut hancur sedikit demi sedikit. Keruntuhan ini hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum langit hancur lebur. Dasar laut juga hancur dan menampakkan hijau di bawahnya. Seluruh dunia ini hanyalah setetes embun di daun sekuntum bunga. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di ladang bunga tempat dia jatuh sebelumnya. Saat dunia lautan runtuh, iblis angin menyerbu dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah menerobos batasan lain untuk melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, sosok Wang Lin muncul. Ketakutan, iblis angin akan mundur ketika suara dingin memasuki telinganya. Berhenti. Tubuh iblis angin tiba-tiba berhenti. Meskipun dia pulih dalam sekejap, itu sudah cukup untuk Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bekas luka di wajah iblis angin. Dengan suara mendesis, bekas luka di wajah iblis angin menghilang, menampakkan kulit putih di bawahnya. Yao Qikue, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkanmu, ini akan membersihkan karma kita dan membiarkanmu bertemu dengan ayahmu. Setelah itu, kami akan menempuh jalan kami sendiri dan tidak pernah bertemu lagi. Petik 2. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Setiap kali dia menekan, salah satu bekas luka iblis angin akan hilang. Tangannya sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan. Sebelum mantra stop berhenti bekerja, mantra stop lain digunakan. Ketakutan memenuhi mata iblis angin. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Lin. Saat tangan kanan Wang Lin terus bergerak, bekas luka yang tak terhitung pada iblis angin perlahan menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, iblis angin kembali ke dirinya yang sebelumnya cantik. Kulit putihnya yang seperti giok sepertinya akan pecah hanya dengan nafas. Warna sebening kristal memancarkan pesona khusus. Untuk sesaat, Wang Lin mengira dia bisa melihat Yao Qikue sejak saat itu. Akhirnya, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis iblis angin. Tubuh iblis angin segera bergetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menggunakan mantra teleportasi aneh itu ketika pertempuran dimulai. Dia bisa saja melukai wanita itu dengan serius, tetapi sebaliknya dia memilih untuk hanya menunjuk ke antara alisnya. Selama masa krisis itu, dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun, ketika Wang Lin menunjuk ke sela alisnya lagi, iblis angin sepertinya menyadari sesuatu. Poin pertama adalah membuat ingatanmu dan Yao Qikue menyatu dan menciptakan celah. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk menyelamatkan. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri saat dia menunjuk pada iblis angin untuk terakhir kalinya. Matanya menampakkan cahaya aneh. Ketika iblis angin melihat tatapan ini, hawa dingin menyapu hatinya.
Jika Anda benar-benar melakukan apa yang Anda janjikan, bantu Yao Kikue membalas dendam, maka Anda akan menjadi bagian dari karma daripada gangguan. Jika itu masalahnya, saya tidak akan ikut campur. Namun, kamu tidak melakukan itu. Saya tidak peduli bahwa Anda menipu Yao Kikue, tetapi Anda menghancurkan kesempatan untuk hidup dan mati domain dan domain karma saya untuk berkembang. Selain itu, warisan Anda hanya kenangan, dan Anda yang sebenarnya sudah mati, meskipun Anda menyebut diri Anda iblis, Anda hanya Yao Kikue. Kamu tidak bisa mati, karena kamu hanya kenangan. Petik 2. Cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Kemudian dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menggunakan mantra melahap yang paling sombong yang diturunkan dari King Sui. Apa yang dia makan adalah energi iblis di dalam Yao Kikue. Ketakutan di mata iblis angin mencapai batasnya saat kekuatan isap ini muncul. Dia merasakan semua energi iblis di tubuhnya tersedot ke dalam mulut kultivator ini. Energi iblis keluar dari iblis angin dan tersedot ke dalam mulut Wang Lin. Akhirnya, bahkan ingatan yang terukir di dalam jiwa Yao Kikue juga dihirup oleh Wang Lin. Seharusnya kau tidak meninggalkan ingatanmu di dalam Yao Kikue. Tidak ada kebencian di antara kita, jadi aku akan mencarikan wadah lain untukmu. Ketakutan di mata Yao Kikue menghilang dan tubuhnya bergetar. Kebingungan memenuhi matanya dan dia sangat lemah. Saat dia sadar, dia segera mundur beberapa langkah, dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Kamu adalah, Yao Kikue menatap Wang Lin, tapi pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan kenangan apapun. Rasa takut tidak memiliki ingatan segera muncul di wajahnya. Saat ini dia tidak berdaya, dan ketakutan di wajahnya jelas mendarat di mata Wang Lin. Namamu Yao Kikue, dan aku adalah temanmu. Yao Kikue bergumam pelan, tapi kebingungan masih memenuhi matanya. Namun, ada sedikit perhatian dalam tatapannya pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya hantu keluar. Ini mengejutkan Yao Kikue, dan dia berseru dan mundur sekali lagi. Tatapannya tidak lagi berhati-hati tetapi dipenuhi ketakutan. Setelah kehilangan semua ingatannya, dia seperti manusia yang melihat seorang kultivator menggunakan mantra untuk pertama kalinya. 18 Hell Celestial Sealing Stem muncul di hadapan Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke lapisan ke-14. Hanya ada satu jiwa di dalam lapisan ke-14. Jiwa ini dikelilingi kabut darah dan mengeluarkan sejumlah besar kebencian. Itu adalah leluhur darah. Bab 1037 Pertemuan. Ketika jari Wang Lin mendarat di stempel segel surgawi 18, ada kilatan cahaya merah. Seolah-olah cahaya berwarna darah memenuhi gua dan membuat bunga menjadi merah. Saat cahaya darah menjadi lebih terang, kabut merah keluar dari lapisan ke-14. Blood Ancestor menatap Wang Lin dengan tatapan haus darah dari dalam kabut merah. Namun, dia segera menyadari kehadiran Yao Kikue dan menoleh. Dia terkejut sesaat dan kemudian ekspresinya menjadi lembut. Wajah Yao Kikue menjadi pucat saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Blood Ancestor, saya berjanji saat itu bahwa saya akan membiarkan Anda bertemu dengan putri Anda. Sekarang saya telah memenuhi janji saya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut merah di sekitar Blood Ancestor menghilang. Ini membebaskannya dari kendali Wang Lin. Jiwa leluhur darah memerah dan secara bertahap mengambil bentuk manusia. Dia menatap putrinya di hadapannya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah dari dulu sudah selesai sekarang. Yao Kikue bersekongkol melawan saya dan disegel selama ratusan tahun. Anda ingin membunuh saya dan berakhir seperti ini. Saya juga menjadi penyebab dalam masalah ini karena Yao Kikue kehilangan ingatannya untuk menjadi boneka bagi iblis angin untuk membalas dendam. Sekarang setelah saya menyelamatkannya, mari kita lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian berdua tidak lagi ada hubungannya denganku. Karma kita dibersihkan. Jika Anda terus menjerat saya, maka jangan salahkan saya karena telah membunuh Anda berdua dan tidak mengizinkan salah satu dari Anda memasuki siklus reinkarnasi. Petik 2. Suara tenang Wang Lin mengandung sedikit rasa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke kejauhan. Blood Ancestor, kamu tidak perlu kembali ke lapisan ke-14. Aku membebaskanmu untuk menemani putrimu. Ini adalah gua Kaisar Langit di Tanah Roh Iblis. Kalian berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi sampai seluruh gua telah dibuka. Petik 2. Tatapan Yao Kikue tertuju pada punggung Wang Lin, dan dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi juga tidak ingin memikirkannya. Ada suara di benaknya yang mengatakan bahwa masa lalunya seperti angin. Sekarang sudah hilang dan dia harus membiarkannya. Yao Kikue tahu bahwa itu adalah suaranya, seolah-olah itu adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan sebelum kehilangan ingatannya. Leluhur darah memandang Wang Lin,
yang berangsur-angsur pergi, dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah segel dilepaskan, dia sadar kembali. Meskipun dia hanya jiwa, seseorang dengan tingkat kultivasi dapat menemukan cara untuk mereformasi tubuhnya dan terus berkultivasi. Ketika sosok pergi Wang Lin memasuki matanya, tidak ada lagi kebencian yang dia miliki di masa lalu. Leluhur darah mengerti bahwa jika Wang Lin ingin membunuh mereka, itu tidak akan membutuhkan usaha apapun. Wang Lin tidak membunuh mereka dan malah memberinya kebebasan dan putrinya kehidupan baru. Setelah menghela nafas, kebencian tidak lagi penting. Yang terpenting adalah keselamatan putrinya. Meskipun dia tidak memiliki ingatan, itu mungkin yang terbaik. Setelah mengalami semua ini, leluhur darah merasa tua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membiarkan putrinya hidup dengan damai, lebih baik membiarkan yang lainnya pergi. Blood Ancestor memandang Yao Qikui dengan ramah dan dengan lembut berkata, "Nak, ikutlah dengan ayah." Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia merasakan rasa kepercayaan terhadap Blood Ancestor dari darahnya. Duo ayah dan anak itu berangsur-angsur pergi. Petik 2 titik. Ayah, apakah yang dia katakan barusan benar? Kebenaran dan kebohongan tidak lagi penting. Kita tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi, dia bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Saat Blood Ancestor berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Wang Lin. Dia bukan lagi junior yang bahkan tidak perlu aku perhatikan. Hanya dalam beberapa ratus tahun ini, dia telah tumbuh sedemikian rupa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bergerak maju. Metodenya dalam menangani karma terkait Yao Qikui mungkin tampak aneh dari sudut pandang orang lain. Namun, selama dia berpikir seperti itu seharusnya, maka akan seperti itu. Wang Lin berangsur-angsur pergi selangkah demi selangkah. Aura yang kuat mulai berkumpul di tubuhnya, dan menjadi lebih kuat saat dia berjalan. Pada akhirnya, aura ini sangat mengerikan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah di bawah aura mengerikan ini. Setelah dia menangani masalah ini dengan Yao Qikui dan melarikan diri dari karma itu, hati daunnya menjadi lengkap. Wang Lin bisa merasakan kultivasinya yang stagnan mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Yao Qikui dan Blood Ancestor telah menghilang dalam batasan menunggu hari gua itu benar-benar dibuka. Melihat sekeliling gua, tidak ada orang lain yang tersisa di dalam gua. Kehancuran yang disebabkan oleh ledakan Celestial Burial Pool masih ada. Tidak jauh dari sana ada lubang dalam tempat kolam pemakaman surgawi berada. Irisan energi dingin keluar dari dalam lubang. Setelah melihat sekeliling, tatapan Wang Lin melihat ke depan. Ini hanya bagian luar gua Kaisar Langit, dan dia bahkan tidak dekat dengan bagian dalam. Dari sini, dia bisa melihat sejumlah besar paviliun dan bangunan di kejauhan. Bangunan-bangunan ini membentuk pola yang tidak beraturan. Di ujung pandangan Wang Lin, dia bisa melihat sebuah istana di kedalaman bangunan-bangunan ini yang dikelilingi oleh selubung kabut hitam yang pekat. Istana hampir tidak bisa dilihat. Sambil merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Sebuah batu giok muncul di tangannya. Itu adalah batu giok surgawi yang memancarkan cahaya lembut. Wang Lin awalnya memperoleh ini di tanah roh iblis. Di dalamnya ada mantra stop dan metode untuk memperbaiki penjaga surgawi. Wang Lin ingat bahwa ketika dia memeriksa batu giok itu, ada juga peta di dalamnya. Namun, Wang Lin merasa peta ini asing, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Melihat gua itu sekarang, dia samar-samar merasa itu tidak asing lagi. Lalu dia teringat peta di batu giok. Ketika dia mengeluarkan giok itu, perasaan divinenya masuk ke dalamnya, dan ekspresinya berubah. Tempat yang digambarkan peta adalah gua Kaisar Surgawi ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa peta itu dan mengingat semuanya dengan cermat. Setelah merenung sebentar, dia tidak bergerak sembarangan. Sebagai gantinya, dia mundur di sebelah lubang yang ditinggalkan oleh Celestial Burial Pool dan melihat ke bawah. Lubang itu benar-benar gelap, dan tatapannya tidak bisa menembusnya. Tempat ini lumayan. Wang Lin mengambil langkah dan memasuki lubang. Namun, dia tidak turun dengan cepat. Dia hanya turun beberapa ratus kaki. Kemudian Wang Lin menamparkan tas pegangannya, menyebabkan selusin pedang besar terbang keluar dan menyapu sisi lubang. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan sesaat kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin masuk ke dalam dan duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menempatkan banyak batasan sebelum dia menjadi tenang. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya perak terbang keluar, dan itu berubah menjadi wanita cantik. Wanita ini memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia duduk di samping pintu masuk dan menjaga Wang Lin. Wang Lin memeriksa mayat perempuan perak saat dia duduk di sana. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya setelah dia menyerap racun bunga. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa segel kontrol asli di dalam tubuhnya masih ada.
Itu tidak rusak sama sekali, dan semua batasan tersembunyi lainnya yang dia tempatkan juga ada di sana. Baru setelah itu dia rileks dan menutup matanya untuk berkultivasi. Sekarang kultivasi saya menunjukkan tanda terobosan, saya harus mengambil kesempatan ini dan naik. Hanya dengan begitu saya dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik di Gua Kaisar Surgawi ini. Petik 2. Ketika dia menutup matanya, energi asal di dalam dirinya tiba-tiba berputar ke seluruh tubuhnya. Jejak panas yang membara keluar dari tubuhnya, tetapi itu tetap dalam jarak tertentu dari tubuhnya dan tidak menyebar. Domainnya telah membuat terobosan karena masalah dengan Yao Qikui. Sekarang Wang Lin mulai menggunakan kultivasinya, yang stagnan di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, mulai mengendur. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin tidak bergerak, dan energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, aliran energi asalnya sangat lancar, tidak mungkin untuk mengatakan di mana itu dimulai atau berakhir. Mayat perempuan perak telah melindungi Wang Lin sepanjang waktu. Dia sering melihat Wang Lin untuk waktu yang lama, dan akan ada sedikit kebingungan dalam tatapannya. Namun, jejak kebingungan ini akan segera disembunyikan dengan sangat baik. Pada hari keempat, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan beberapa jiwa asal orang yang telah dia bunuh. Kemudian dia melahapnya tanpa ragu-ragu. Tidak ada cukup energi asal di sini, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk membuat terobosan. Sementara level kultivasi Wang Lin meningkat dari tahap pertengahan Nirvana Skrier, adegan mengejutkan terjadi jauh dari Gua Kaisar Surga. Setiap pembudidaya aliansi yang melihat ini terkejut. Ada api merah datang dari cakrawala yang jauh. Seolah-olah api itu datang untuk membakar segalanya menjadi ketiadaan. Api merah secara bertahap menutup dan menjadi lebih terang dan lebih terang. Cahayanya sangat keras, dan tampaknya api yang tak berujung akan menyapu bintang-bintang. Mereka juga bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seekor burung vermilion yang sangat besar dengan sayap selebar ratusan kilometer terbang di depan api. Burung vermilion ini terdiri dari api, dan panasnya yang tak terbayangkan bisa dirasakan dari jauh. Panas dari burung vermilion ini akan mengejutkan semua pembudidaya. Kemanapun vermilion berkelewat, murid dari semua pembudidaya di dekatnya menyusut dan mereka bergegas menghindarinya. Mereka sama sekali tidak berani mendekat. Setiap pembudidaya yang kuat dengan pengetahuan duniawi apapun tiba-tiba merasakan sebuah nama kuno meledak di benak mereka ketika mereka melihat burung vermilion. Sekte Dewa Burung Vermilion. Bab 1038 Puncak Penggorengan Nirvana. Sekte Dewa Burung Vermilion kuno tampaknya telah menjadi mitos. 4 kata ini bahkan tidak ada di benak beberapa kultivator. 4 sekte ilahi telah memudar terlalu lama. Kemuliaan mereka yang dulu telah menjadi kenangan masa lalu, dan bahkan itu secara bertahap menghilang seiring berjalannya waktu. Hanya beberapa pembudidaya yang kuat yang masih menghormati 4 sekte ilahi dalam ingatan mereka. Mereka akan gemetar dari lubuk hati mereka ketika mereka mendengar nama 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bahkan lebih kuat dan misterius daripada aliansi kultivasi saat ini. Bahkan Brilliant Void Realm takut dengan 4 sekte ilahi. Akibatnya, mereka bekerja sama dengan Cultivation Alliance. Setelah banyak persekongkolan, mereka mampu membawa 4 sekte ilahi ke titik terlemah mereka. Kaisar ilahi naga Azure yang paling kuat hilang dan berita tentang Kaisar ilahi burung vermilion yang paling ditakuti telah bocor. Ini membuka 4 sekte ilahi untuk krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, 4 sekte ilahi masih cukup kuat untuk melawan Cultivation Alliance, dan mereka tidak takut pada Brilliant Void Realm. Bagaimanapun, karena berbagai alasan, Brilliant Void Realm hanya bisa membantu secara rahasia. Bahkan jika mereka melangkah keluar, 4 sekte ilahi dapat mengaktifkan 4 harta karun ilahi dan bertarung. Namun, pada saat paling kritis dari pertempuran 4 sekte ilahi melawan aliansi, peristiwa yang mengguncang surga terjadi yang akhirnya menyebabkan 4 sekte ilahi akhirnya menurun. Kaisar ilahi kura-kura hitam, 3 murid utamanya, dan mayoritas sektenya mengkhianati 4 sekte ilahi. Tidak hanya ini, tetapi selama pengkhianatan, dia secara diam-diam menyerang Kaisar ilahi burung vermilion. Meskipun dia akhirnya gagal, dia menyebabkan hawar langit ketiga, yang ditekan oleh Kaisar ilahi burung vermilion untuk meletus. Hal semacam ini benar-benar tidak bisa dipercaya untuk 4 sekte ilahi, yang mengandalkan warisan garis keturunan. Pengkhianatan Kaisar ilahi kura-kura hitam dan mayoritas sekte menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan dalam perang ini. Awalnya, dengan hilangnya Kaisar ilahi naga Azure, 4 harta karun ilahi kuno kehilangan banyak kekuatannya. Sekarang Kaisar ilahi kura-kura hitam telah mengkhianati 4 sekte ilahi, kekuatan 4 harta karun ilahi semakin melemah.
Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Ilahi, mengkhianati 4 Sekte Ilahi. Semua ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam memperkuat aliansi kultivasi. Pertempuran itu mengguncang seluruh sistem bintang dan meninggalkan mayat berdarah di mana-mana. Namun, aliansi kultivasi masih meremehkan 4 Sekte Ilahi. Setelah pengkhianatan, Kaisar Ilahi Burung Vermilion mengambil risiko gagal dalam Heaven's Blade ketiganya dan memenuhi bintang-bintang dengan lautan api. Dia kemudian membagi menjadi 10 avatar dan meluncurkan serangan balik gila. Pertempuran ini adalah tragedi. Beberapa pembudidaya yang selamat akan menggigil setiap kali mereka mengingatnya. Pada akhirnya, 4 Sekte Ilahi dikalahkan. Brilliant Void Realm melanggar janji yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan secara terbuka bergabung dalam pertarungan. Niat aslinya adalah untuk sepenuhnya menghapus 4 Sekte Ilahi. Namun, bahkan mereka meremehkan 4 Sekte Ilahi. Vermilion Bird Divine Emperor kehilangan 8 avatar dan tubuh aslinya hampir roboh, hanya menyisakan sedikit keinginan. Sekte Dewa Azure Dragon menderita banyak korban. Hanya 1 atau 2 dari setiap 10 anggota yang selamat. Sekte Dewa Kura-Kura Hitam hampir roboh. Kaisar Ilahi Harimau Putih membunuh banyak kelompok tua pertama aliansi dan banyak orang dari alam kekosongan cemerlang. Bahkan pada akhirnya, ketika dia meninggal, tubuhnya tidak runtuh tetapi berdiri di sana, menghalangi pasukan aliansi kultivasi. Niat membunuh mengerikan yang dia lepaskan mengejutkan banyak orang dan membuatnya jadi tidak ada dari mereka yang berani bergerak maju. Perang tragis ini berakhir di sini, dan bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. 4 Sekte Ilahi kalah, tetapi kekuatan aliansi kultivasi juga sangat menderita. Bahkan Brilliant Void Realm harus menghentikan rencana mereka untuk sepenuhnya memusnahkan 4 Sekte Ilahi. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi jika mereka melanjutkan, maka harga untuk menang bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh aliansi atau Brilliant Void Realm. Bagaimanapun, masih ada rumor 4 harta karun ilahi yang bisa membelah langit. Jika mereka benar-benar memaksa 4 Sekte Ilahi ke dalam situasi putus asa, 4 Sekte Ilahi dapat dengan mudah mengorbankan seluruh sekte untuk menjatuhkan mereka bersama mereka. Sejak saat itu, 4 Sekte Ilahi menghilang tanpa jejak. Dalam puluhan ribu tahun ini, mereka hampir tidak pernah muncul, dan bahkan ketika muncul, mereka hanya menempati sejumlah kecil planet. Sedemikian rupa, mereka juga terintegrasi ke dalam aliansi. Planet Suzaku adalah contoh yang bagus. Namun, kemunculan burung Vermilion berukuran ratusan ribu kilometer di antara bintang-bintang dengan jelas menandakan bahwa 4 Sekte Ilahi akan melonjak dalam sistem bintang sekali lagi. Sepanjang jalan, bahkan meteor yang terbang dibakar menjadi abu oleh Vermilion Bird. Ini mengejutkan banyak pembudidaya aliansi, dan mereka mulai berspekulasi. Bahkan Alheaven pun segera memperoleh informasi tentang kemunculan Vermilion Bird. Ketika Master Flamespark mendengar berita itu, dia langsung tertawa. Perang yang ditunda Alheaven telah dimulai sekali lagi dalam skala besar. Mereka menggunakan wilayah utara sebagai pangkalan dan bergerak maju. Bahkan lebih banyak pembudidaya Alheaven berasal dari Alheaven. Hampir semua pembudidaya di Alheaven ditarik keluar untuk menyerang aliansi dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak tahu tentang semua ini. Pada saat ini, dia sedang duduk di dalam lubang, berkultivasi dengan mata tertutup. Sesekali, dia akan mengeluarkan jiwa asal untuk dimakan. Untungnya, dia memiliki cukup jiwa asal di dalam tasnya untuk dia makan. Energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat dan lebih cepat. Aura yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyapu area itu seperti badai. Gua tempat dia berada tidak besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam badai dan sejumlah besar kerikil jatuh dari dinding. Tapi Wang Lin tidak menyadari semua ini. Dia telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Sebelum kerikil bisa mendarat padanya, akan ada kilatan cahaya perak. Itu adalah mayat perempuan perak yang menghancurkan semuanya. Energi asal tak berujung datang dari jiwa asal yang dimakan Wang Lin, dan energi asal berkumpul di dalam jiwa asal Wang Lin seperti orang gila. Jika itu sebelum kebangkitan Vermilion Bird dan energi asalnya tidak mengandung api suci, maka dia pasti sudah menerobos. Namun, energi asal Wang Lin mengandung api, jadi energi asal yang ia makan harus diubah. Itu dimurnikan di dalam jiwa asalnya. Meski lebih merepotkan, setelah berhasil, kekuatan Wang Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Sejumlah besar energi asal berubah menjadi berisi api yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin melepaskan panas dalam jumlah besar saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya. Sisi-sisi gua menjadi merah dan runtuh. Seolah-olah bebatuan ini telah terkubur di dalam gunung berapi sejak lama dan mengandung panas yang ekstrim. Mayat perempuan perak mengerutkan kening, tetapi dia tidak bergerak bahkan setengah langkah.
Saat auranya semakin kuat, badai energi asal dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Suara gemuruh yang keras mengguncang gua dan menyebabkan keruntuhan yang meluas. Tanah tempat Wang Lin duduk tiba-tiba retak. Saat lantai habis, Wang Lin jatuh. Badai di sekelilingnya menendang semua kerikil yang jatuh. Saat ini, badai Wang Lin seperti bor yang menggali. Mayat perempuan perak mengikuti Wang Lin sebagai sinar cahaya perak. Panas tinggi mengalir ke wajahnya, menyebabkan wajahnya yang pucat menjadi sedikit lebih merah. Dia tidak berkedip dan selalu menatap Wang Lin. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Dua pancaran api keluar dari matanya. Saat dia membuka matanya, badai di sekitarnya mencapai puncaknya dan menyapu daerah itu. Kemudian aura kultivator Nirvana Skrier tahap akhir menyebar. Perasaan kuat ini membuatnya merasa seolah-olah menguasai dunia. Pada saat ini, dia merasa seolah dia bisa menghancurkan dunia dengan satu mantra. Semua yang dia lihat berubah. Segala sesuatu di hadapannya sepertinya terbuat dari tali. Ini adalah hukum di matanya. Setelah mencapai langkah kedua, seseorang harus menskri hukum. Begitu seseorang mencapai titik tertentu, mereka akan dapat mencapai puncak Nirvana Skrier. Saya telah menerobos. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Hanya mencapai kondisi akhir Nirvana Skrier tidaklah cukup baginya. Setelah domainnya berkembang dan dia mencapai tahap akhir Nirvana Skrier, dia merasa masih ada ruang. Dia hanya membutuhkan energi asal yang cukup untuk mencapai puncak tahap akhir Nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa dirinya sendiri, jadi dia hanya melahap semua jiwa asal di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi Nirvana Skrier tahap akhir diubah untuk menahan api dan menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin terus berubah, dan suhu tubuh Wang Lin berangsur-angsur naik. Vermilion bertato keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Teriakan burung vermilion bergema. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai mengerutkan kening. Sedikit lagi. Sambil merenung, tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan avatarnya keluar. Sekarang ada dua Wang Lins. Tubuh aslinya duduk dan, karena dipisahkan dari avatarnya, niat membunuhnya yang mengerikan memenuhi area tersebut. Avatar itu memiliki wajah yang tenang. Setelah dia meninggalkan tubuh aslinya, dia melangkah keluar dari gua. Dia melayang di udara dan Vermilion Bird dengan cepat melayang di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Bola api menyala di mata kirinya, dan mata kanannya berisi bola petir berwarna biru. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dari antara alisnya. Raungan naga guntur kuno yang bisa mengendalikan semua guntur bergema di dalam lubang. Pada saat ini, cara Wang Lin memandang dunia berubah secara drastis. Bab 1039 Liu Mei. Dunia berubah. Meskipun ini adalah gua kaisar surga, itu tidak bisa menghentikan pandangan Wang Lin. Api melonjak di mata kirinya dan guntur melintas di mata kanannya. Saat ini, dunia sebelum Wang Lin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lubang dalam di depannya perlahan menjadi transparan sampai menghilang sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah garis-garis hitam yang berpotongan satu sama lain. Garis hitam ini memenuhi dunia. Lubang dalam ini jelas dibentuk oleh garis-garis ini. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tercengang sesaat. Dia perlahan berbalik dan melihat ke tempat lain. Saat matanya bergerak, dinding di sisinya menghilang dan berubah menjadi segudang garis yang berpotongan. Menatap garis-garis yang tidak teratur ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan dorongan hati. Dia mengangkat tangannya dan meraih garis. Namun, pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari garis yang membubarkan kekuatan Wang Lin. Tangan Wang Lin memantul dan kekuatan rebound yang kuat tiba. Dengan keras, Wang Lin dipaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Tidak ada rasa frustrasi di wajahnya, melainkan pencerahan. Dia menarik napas dalam dan melompat keluar dari lubang yang dalam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua bangunan terlihat sangat berbeda sekarang. Bangunan dan bunga itu semuanya hancur saat pandangannya tertuju pada mereka. Mereka berubah menjadi garis berbagai warna yang berpotongan satu sama lain. Seluruh dunia ini sepertinya telah mengalami perubahan besar. Tidak heran orang-orang seperti Bei Lou dapat dengan mudah melakukan perjalanan di dalam 99 alam di dalam botol, agaknya, jika si Tunan ingin, dia bisa melakukannya juga, bahkan Master Halloween dapat menghancurkan satu ranah di dunia botol. Jika saya kembali ke dunia botol, meskipun saya tidak percaya diri dalam bergerak melalui 99 alam, saya pasti bisa menghancurkan beberapa alam sekaligus. Monster tua Nirvana Cleanser itu bisa melihat hukum. Mereka juga bisa mengontrol hukum, jadi mereka bisa secara alami bergerak melalui alam. Saya ingin mengambil keputusan, tetapi saya dipulihkan oleh kekuatan yang kuat karena saya belum mencapai tahap pembersih Nirvana, saya belum menguasai hukum pengendalian.
Wang Lin melihat sekelilingnya dan pencerahan memenuhi matanya. Bahkan batasan tak terlihat itu dengan jelas muncul di hadapan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat ini, dia berpikir, dan manik-manik penentang surga mulai bergerak sendiri. Pusaran seukuran kepalan tangan terbentuk di antara alis Wang Lin. Manik menantang surga perlahan keluar dari pusaran dan melayang di depan Wang Lin. Ada riak bengkok di sekitar surga yang menantang Manik. Seolah-olah itu bukan miliknya di sini dan ditolak. Saat ini, pikiran Wang Lin berpadu dengan manik-manik penentang surga. Dia merasakan suara gemuruh di kepalanya dan penglihatannya kabur. Seolah-olah kekuatan yang kuat telah mengambil pikirannya dan menerobos semua rintangan di gua untuk naik langsung ke langit. Pada saat ini, seberkas cahaya ditembakkan dari tengah tanah roh iblis dan pergi ke cakrawala. Wang Lin melihat langit. Langit biru langsung berubah menjadi garis biru panjang yang berpotongan satu sama lain. Dia melihat awan putih, bumi, tanaman di tanah, dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya di tanah roh iblis. Dia juga melihat sungai dan gunung. Dengan kekuatan misterius dari surga yang menentang manik-manik, pikiran Wang Lin menyebar ke seluruh dunia dan melihat semua hukum dunia. Segala sesuatu di hadapannya adalah hukum, dan garis warna-warni itu adalah cara untuk melihat hukum. Saat dia terus melihat, Wang Lin sepertinya berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan dia menyapu tanah roh iblis. Kemudian dia menyerbu langsung ke langit sambil dikelilingi oleh kekuatan misterius dari surga yang menentang Manik. Gemuruh-gemuruh lainnya bergema di dalam pikirannya saat dia menembus tanah roh iblis dengan bantuan Manik yang menentang surga. Itu adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya pembudidaya, bahkan orang-orang seperti Alsir, tidak bisa membuka dengan paksa. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi pikirannya dan Manik yang menentang surga, dan tidak ada yang berani menghalangi mereka. Wang Lin melihat ruang gelap di hadapannya. Bintik-bintik debu yang tak terhitung jumlahnya, serta nebula yang mempesona. Wang Lin tenggelam dalam keadaan tercerahkan ini saat dia melihat di antara bintang-bintang dan merasakan hukum di alam semesta ini. Planet-planet yang mempesona di kejauhan, meteorit terbang, dan potongan-potongan debu semuanya muncul di mata Wang Lin. Hukum, segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Setelah pikirannya menyatu dengan bintang, Wang Lin terus tercerahkan. Saat ini berlanjut, pikirannya tumbuh dan terus menyebar. Kecepatan di mana pikirannya menyebar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan akal ilahi. Itu seperti ketika Wang Lin berdiri di depan gerbang di surga yang menentang manik-manik, di mana dia mengambil setengah langkah dan sepertinya menjadi satu dengan kekosongan. Kali ini, Wang Lin berkeliaran di antara bintang-bintang dan mengalami perasaan mencari Dao sekali lagi. Namun, kali ini dia mencari hukum. Saat pikirannya menyebar tanpa henti, ia menyapu planet satu per satu. Hatinya tenang, dan karena dia benar-benar tenggelam dalam ini, dia mengabaikan kondisinya saat ini. Setiap planet yang dia lewati, setiap makhluk hidup, termasuk manusia, pembudidaya, hewan, dan bahkan tumbuhan, terlihat jelas oleh Wang Lin. Hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis dan diamati oleh Wang Lin saat pikirannya berlalu. Tak satu pun dari para pembudidaya di planet-planet itu yang memperhatikan pikiran Wang Lin yang lewat, bahkan para pembudidaya di tahap penggorengan nirvana dan pembersihan nirvana. Bagaimanapun, Wang Lin dilindungi oleh Manik yang menentang surga. Jika dia tidak ingin orang tahu tentang keberadaannya, maka tidak ada yang akan tahu, bahkan para pembudidaya nirvana saterer. Saat pikirannya menyebar dengan tanah roh iblis sebagai pusatnya, seolah-olah waktu sepertinya berlangsung selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pikiran Wang Lin telah menutupi sebagian besar aliansi. Dia tidak berhenti di situ. Saat memperoleh pencerahan, dia menyebarkan pikirannya lebih banyak lagi dengan kekuatan surgawi yang menentang Manik. Dia menyebarkannya lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam. Dia melihat terlalu banyak pembudidaya dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat. Dia bahkan melihat beberapa orang yang dia kenal di masa lalu. Orang-orang ini tidak membuat Wang Lin berhenti. Saat ini dia tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia memahami hukum seperti orang gila. Saat pikirannya tumbuh seperti orang gila, tingkat kultivasinya juga mencapai puncaknya. Mencapai puncak tahap akhir Nirvana Skrier tidaklah sulit bagi sebagian besar pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir. Selama mereka melihat cukup hukum, mereka secara alami akan mencapai puncak tahap akhir. Namun, ini adalah proses yang panjang karena hanya setelah mengalami terlalu banyak pengalaman dan melihat semuanya, seseorang dapat berhasil. Tidak ada yang bisa seperti Wang Lin, di mana pikirannya dapat menyebar ke sebagian besar sistem bintang aliansi dengan bantuan surga yang menentang Manik untuk melihat semua hukum yang berbeda. Pikiran Wang Lin terus menyebar, dan dia melihat lautan api mendekat. Ada vermilion bertraksasa yang mengeluarkan panas ekstrim di depan lautan api. Retakan dalam jumlah besar muncul di ruang tempat vermilion berkelewat.
Sepertinya mereka bisa runtuh hanya dengan satu sentuhan. Semua meteorit yang mendekati Vermilion Bird akan terbakar menjadi debu. Jika bukan karena fakta bahwa burung Vermilion menghindari planet budidaya, maka terlalu banyak planet yang akan runtuh di sepanjang jalan. Sinar api mengikuti Vermilion Bird. Ada pembudidaya berwarna merah di dalam setiap sinar api. Ada pria dan wanita di antara mereka, bersama dengan 6 tetua yang memancarkan aura menakutkan di depan. Dari kejauhan, sepertinya tidak kurang dari 1000 pembudidaya di belakang Vermilion Bird, dan tidak ada tingkat kultivasi mereka yang rendah. Orang-orang ini bergerak cepat di belakang Vermilion Bird. Burung Vermilion membuat Wang Lin merasa akrab. Saat pikirannya lewat, mata berapi-api Vermilion Bird menyala dan tubuhnya bergetar. Teriakan kuat dari Vermilion Bird segera bergema. Setelah pikiran Wang Lin berlalu, kebingungan memenuhi Vermilion Bird raksasa. Burung Vermilion bukan satu-satunya yang bingung. Para pembudidaya di belakangnya juga bingung, terutama 6 tetua. Mereka semua saling memandang dengan heran. Mereka tidak tahu mengapa Vermilion Bird Spirit melepaskan teriakan. Tidak peduli seberapa banyak mereka merenung, mereka tidak dapat menemukan jawaban. Pikiran Wang Lin terus menyebar. Di tengah aliansi, ada medan bintang yang dipenuhi meteorit ungu tua. Di kedalaman medan bintangnya terdapat dunia lain. Sebuah bangunan melingkar yang sangat besar melayang di antara bintang-bintang, dan dikelilingi oleh tidak kurang dari 100 bangunan yang lebih kecil. Semburan petir hitam terus-menerus menyala, memberikan tekanan aneh. Ini adalah pintu masuk ke Cultivation Alliance. Hanya dengan melalui sini seseorang bisa mencapai markas besar aliansi budidaya. Pikiran Wang Lin sampai di tempat aneh ini. Pikirannya bahkan menembus pintu masuk dan tiba di markas aliansi. Markas besar aliansi berada di wilayahnya sendiri yang terpisah. Itu dulunya milik alam surgawi hujan, tetapi kemudian ditemukan dan ditempati oleh aliansi budidaya. 173 planet budidaya raksasa membentuk markas besar Cultivation Alliance. 172 planet disusun dalam lingkaran, dan mereka tidak statis, mereka bergerak perlahan. Dari kejauhan, markas besar aliansi tampak seperti miniatur sistem bintang aliansi. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergerak, tetapi anehnya, tidak ada suara. Di tengah cincin planet ini ada pusaran raksasa. Pusaran ini berwarna ungu dan akan membuat siapapun yang melihatnya gemetar. Sangat sedikit orang yang tahu persis apa yang ada di dalam pusaran. Di atas pusaran itu adalah yang terakhir dari 173 planet. Itu tidak bergerak, tetapi melayang di atas pusaran dan menyerap gas ungu yang dilepaskan oleh pusaran tersebut. Pusaran ini terlalu besar. Seorang pembudidaya akan seperti semut dibandingkan dengannya. Faktanya, pembudidaya akan lebih kecil dari semut dan tidak mungkin untuk dilihat. Bahkan planet budidaya terakhir tampak benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan pusaran. Bab 1040 Liu Mei. Di dalam ruang rahasia di planet di atas pusaran duduk seorang pria parubaya. Dia sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Selain lonceng perunggu seukuran kepalan tangan, tidak ada yang lain di dalam ruang rahasia ini. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ruang rahasia. Pria di dalam tetap tidak tergerak, seolah-olah dia tidak memperhatikan apa-apa, tetapi bel segera mengeluarkan suara yang tajam. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan dua tatapan gila muncul. Pada saat ini terjadi, pikiran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu pembudidaya Alheaven berperang melawan aliansi. Master Flamespark dan kawan-kawan ada di antara mereka. Aliansi juga memiliki beberapa pembudidaya yang kuat. Kedua belah pihak baru saja memulai pertempuran mereka, tetapi korban jiwa sudah tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin melintas. Dia melihat segalanya, tetapi dia tidak berhenti sejenak dan terus bergerak. Tidak ada yang tahu kedatangannya dan tidak ada yang mendeteksi dia keluar. Pikiran Wang Lin diam-diam meninggalkan pertumpahan darah dan pembantaian tanpa akhir ini. Tak satu pun dari hal-hal ini yang mampu menghentikannya. Dia melanjutkan pemahamannya, dan kultivasinya mendekati puncak. Dia menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Pikirannya terus menyebar hingga mencapai wilayah yang sangat rahasia di aliansi. Ada planet kuning di sini yang dipenuhi dengan kematian dan tidak memiliki jejak kehidupan. Bahkan energi spiritual sangat langka di sini. Tidak ada satupun pembudidaya dalam jarak jutaan kilometer dari planet ini. Seolah-olah ini adalah zona terlarang. Bahkan ketika pikiran Wang Lin tiba, sepertinya ada gangguan. Ketika pikirannya melewati planet kuning, pikirannya segera memasuki bagian dalam planet, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada transfer array di dalam planet ini. Array ini sangat besar, dan di sisi lain dari array transfer adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 9 aliansi. Alam kekosongan yang brilian.
Itu adalah satu-satunya negara peringkat 9 di aliansi, dan itu sangat misterius. Seluruh Brilliant Void Realm bukanlah planet budidaya tetapi benua besar yang seperti dunianya sendiri. Ini adalah tanah suci dari mayoritas pembudidaya di sini. Pikiran Wang Lin memasuki alam kekosongan cemerlang yang sangat sedikit pembudidaya yang memenuhi syarat untuk dimasuki. Jauh di dalam Brilliant Void Realm duduk seorang lelaki tua. Dia sedang berkultivasi di sebelah lereng ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Rekan kultivator mana yang telah datang ke Brilliant Void Realm saya? Tolong tunjukkan dirimu. Petik 2. Orang tua itu adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Wang Lin. Meski suaranya tenang, itu dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Seolah-olah hukum di sekitar lelaki tua ini akan berubah sesuka hatinya. Namun, kata-kata orang ini tidak dapat membangunkan Wang Lin dari keadaan anehnya. Pikiran Wang Lin menyapu Brilliant Void Realm, tetapi sebelum dia bisa melihat semuanya, pikirannya terkejut. Dia melihat dua wanita. Salah satu wanita sedang duduk di puncak gunung. Dia bukanlah kecantikan mutlak, tapi dia tetap cantik. Dia mengenakan gaun biru, dan gaun itu tertiup angin saat angin gunung bertiup. Dia memancarkan rasa keindahan surgawi. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya saat dia melihat ke depan dengan sedikit kenangan di matanya. Di sampingnya ada seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan bersama wanita itu. Namun, tatapan harimau ini kerap beralih ke hutan lebat di bawah gunung. Sosok beberapa harimau betina menarik perhatiannya. Matanya penuh dengan kegembiraan, seolah dia berharap bisa segera terjun ke hutan di bawah. Kapan aku bisa pergi dari sini? Wanita itu bergumam dengan getir sambil mengangkat kepalanya seolah-olah dia sedang berbicara dengan harimau. Ketika tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, saya akan membiarkan Anda pergi. Suara dingin datang dari belakang wanita itu. Setelah mendengar suara ini, wanita itu langsung berdiri. Bahkan harimau gemetar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari harimau betina di hutan di bawah. Bersama dengan suara itu, datanglah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru yang elegan, dan penampilannya mustahil untuk dijelaskan. Seolah-olah semua bintang akan menjadi suram jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya menggerakkan hati seseorang. Semua orang, bahkan kultivator yang kuat, akan dikejutkan oleh kecantikannya. Jika dia disebut kecantikan nomor satu di aliansi, tidak ada yang akan keberatan. Namun, aura di bawah kecantikan itu sangat dingin sehingga tidak mungkin untuk mendekatinya, seolah-olah dia adalah gunung es. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa meluluhkan rasa dinginnya. Ada aura yang sangat mulia datang dari dalam kedinginan ini. Itu adalah rasa bangga, seolah dia selalu menjadi fokus perhatian dan memiliki status tertinggi. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, Zouru menyapa guru. Wanita cantik tak tertandingi dengan gaun biru elegan yang bisa menyaingi matahari dan bulan masih memiliki ekspresi dingin yang tidak pernah berubah saat dia melihat Zouru, dan dia akan berbicara. Namun, tepat pada saat ini, pikiran Wang Lin tiba dan dia melihat kedua wanita ini. Pikirannya, yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah semua yang dia alami sejauh ini, terhenti. Penghentian ini menyebabkan kejutan kuat meletus dari pikiran Wang Lin, menyebabkan dia terbangun dari keadaan misterius itu. Itu semua karena kedua wanita ini. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita cantik itu, tetapi saat Wang Lin melihatnya, rasa pahit yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Wang Ping masih berada di dalam surga menentang manik-manik. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan wanita keji dan keji itu? Dia ingin melupakan, tetapi ada beberapa rasa sakit dalam hidup yang tidak bisa dia lupakan. Melihat wanita ini dan Zouru menyebabkan Wang Lin terbangun dari keadaan istimewanya. Saat dia terbangun, ekspresi dari wanita yang dingin dan cantik itu sangat berubah. Rasa dinginnya langsung runtuh dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merasa seperti dia telah melihat bayangan seseorang yang telah dia ukir jauh di dalam ingatannya. Liu Mei, pada saat itu, seolah-olah suara samar muncul dari kehampaan dan masuk ke telinga wanita cantik ini. Ini menyebabkan tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Saat Wang Lin terbangun, pikirannya ditarik kembali oleh surga yang menentang manik dengan kecepatan yang tak terhitung jumlahnya lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia ditarik keluar dari Brilliant Void Realm. Itu adalah lingkaran yang berkontraksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menyapu setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Orang tua di Brilliant Void Realm yang memperhatikan Wang Lin menatap ke langit dan mulai merenung. Pertempuran di wilayah utara masih berlangsung sengit. Saat pikiran Wang Lin berkontraksi, ekspresi Master Flamespark dan teman-temannya sangat berubah. Wang Lin, Master Flamespark menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Sangat jarang terlihat dari Master Flamespark. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mengenal Wang Lin ketakutan dengan ini. Markas besar Cultivation Alliance, planet terapung di atas pusaran. Di dalam ruang rahasia, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa dia? Ada juga burung vermilion di dalam lautan api. Itu mengeluarkan vermilion bird cry lagi dan bergerak lebih cepat. Di antara bintang-bintang, ada sosok kurus mengenakan warna hijau. Orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia berjalan melalui bintang-bintang, dan targetnya adalah markas besar Cultivation Alliance. Di belakangnya ada tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan sedikit darah memenuhi daerah itu. Saat dia berjalan, matanya bersinar dan dia melihat ke kejauhan. Ekspresinya melembut dan dia mengungkapkan senyum kekaguman. Wang Lin, kultivasi anak itu telah menembus. Aura ini seharusnya menjadi manik penentang surga, dia bisa menggunakan manik penentang surga untuk mematuhi hukum. Dengan ini, saya dapat bersantai dan melakukan perjalanan ini ke markas Alliance tanpa penyesalan. Saya akan pergi ke markas besar Cultivation Alliance dan menemukan rahasia di balik runtuhnya alam surgawi. Lalu aku akan menemukan penyebab sebenarnya dari kegilaanku. Petik 2. Pikiran Wang Lin berkontraksi seperti orang gila. Hanya butuh beberapa saat untuk semuanya kembali. Seolah-olah semua yang terjadi telah terbalik. Dia kembali ke tanah roh iblis, ke gua kaisar surgawi, dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar seolah jiwanya telah kembali. Apa yang muncul di hadapannya adalah surga mengambang yang menantang manik-manik. Manik menantang surga perlahan melayang ke arah Wang Lin dan menghilang di antara alisnya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan menutup matanya dan aura Nirvana Skrier puncak meletus dari tubuhnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melihat banyak hukum, jadi dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dengan tatapan yang kompleks dan dingin. Dengan bantuan manik yang menentang surga, dia telah melihat terlalu banyak. Namun, sosok wanita yang dilihatnya pada akhirnya mengganggu ketenangan hatinya. Liu Mei dulu pasti avatarnya.